Bab 161, Bunga di Antara Perkemahan. Nama, Dunia Dewa dan Iblis. Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang. Tidak lama setelah Yue Zong dan Ji Qingwu meninggalkan Kam, ada beberapa aktivitas yang terjadi di tengah Kam yang tidak diperhatikan oleh manusia. Dua cakar diam-diam menonjol keluar dari tanah dan terus-menerus menyebarkan tanah di sekitar area tersebut. Tak lama kemudian, sebuah lubang besar muncul di tanah di tengah Kam. Dari lubang itu, dua tikus mutasi variasi memanjat keluar. Tikus mutasi variasi ini berukuran sama dengan kucing, tetapi tidak seperti tikus mutan lainnya. Mereka memiliki sepasang tungkai depan yang berkembang luar biasa dan dipenuhi dengan cakar yang tajam. Astaga, ada tikus di sini. Catatan penerjemah. Variasi tikus. Melihat tikus mutasi variasi yang dengan cepat memanjat keluar dari lubang, orang-orang itu terkejut dan segera menembaki tikus-tikus ini. Di bawah hujan peluru, beberapa tikus mutasi variasi pertama terbunuh segera setelah mereka muncul dari lubang. Namun lubang itu sudah digali, dan dari lubang itu, sejumlah besar tikus mutasi normal keluar. Tutup lubang itu. Jangan biarkan mereka keluar. Pemimpin dari sekelompok kecil pria itu meraung. 7 evolver yang memegang pedang imitasi tang melompat keluar dari antara kelompok pria itu, dan bergegas menuju lubang itu. Semua orang tahu bahwa jika tikus mutasi ini terus-menerus keluar dari lubang itu, semua pria di sini akan mati hari ini. Ketujuh pria itu menggunakan pedang imitasi tang untuk terus-menerus mengiris tikus mutasi yang mereka temui. Segera mereka membentuk lingkaran di sekitar lubang itu, menolak untuk membiarkan satu pun dari makhluk-makhluk ini lolos dan mendatangkan malapetaka di dalam Kam. Biarkan aku melakukannya. Seorang militan yang bersenjatakan senapan serbu tipe 79 memanfaatkan kemampuan 7 evolver itu untuk mencegah tikus mutasi ini memanjat keluar dari lubang itu. Dia bergegas menuju lubang itu dan melepaskan tembakan ke dalam lubang itu dengan campuran kegembiraan dan pengabaian yang sembrono. Data-tata-tata, aliran peluru terus-menerus ditembakkan melalui tikus mutasi yang berebut melalui lubang. Setelah mengosongkan semua peluru di magasinnya, militan itu mengeluarkan 4 mayat variasi tikus mutasi, yang menutupi lubang, dan segera melemparkan granat tangan ke dalam lubang. Bom! Sebuah ledakan keras terdengar. Dari lubang itu, gelombang panas, batu dan bagian tubuh tikus mutasi diluncurkan ke udara, menciptakan awan debu yang besar. Setelah awan debu menghilang, lubang itu ditutup dengan campuran batu dan pasir. Tiba-tiba serangkaian teriakan keras mengirimkan hawa dingin ke dalam hati para pria. Ada juga lubang di sini. Astaga, ada lubang lain di sini. Teriakan dan jeritan meletus di antara manusia saat beberapa lubang tiba-tiba muncul di berbagai titik di seluruh Kam. Rawa tikus mutasi muncul dari masing-masing lubang ini, dan bergegas menuju manusia dengan hiruk-pikuk. Kemudian seluruh Kam meletus dalam luapan tembakan senjata dan teriakan. Dari sisi Kam Yue Zong, Kong Tianyu berteriak, semprotkan bensin. Cepat semprotkan bensin. Meskipun ada banyak tikus mutasi yang muncul dari berbagai lubang, jumlah tikus mutasi yang berhasil memasuki Kam melalui terowongan jauh lebih sedikit daripada gelombang tikus mutasi yang berada di luar lingkaran api. Jika tikus mutasi di luar Kam memanfaatkan kebingungan di dalam Kam dan bergegas menuju Kam, maka semua orang ini akan mati di bawah rahang gelombang tikus. 2 mobil pemadam kebakaran terus-menerus menyemprotkan bensin ke api, menciptakan zona penyangga. Api awal kehabisan bahan bakar dan perlahan padam ketika tiba-tiba menerima sumber bahan bakar baru ini. Semburan api yang padam menerima kehidupan baru saat kobaran api meletus dan mengamuk lebih ganas lagi. Di Kam tempat tim Yue Zong mempertahankan diri, beberapa lubang tikus telah digali oleh variasi tikus mutasi. Dari setiap lubang tikus ini, beberapa tikus mutan muncul dan menyerbu ke arah para pria. Ikuti aku, Zong Tianyu meraung, sambil meraih pedang tiruan tang dan menyerbu ke lubang terdekat. Chen Situ dan anggota tim tempur jarak dekat Yue Zong lainnya juga memperlengkapi pedang tiruan tang mereka dan bergerak maju untuk mencegat tikus mutasi. Perang antara manusia dan tikus menjadi kacau karena kedua belah pihak saling bertabrakan dalam pertempuran jarak dekat. Setiap saat, ada sejumlah besar tikus mutasi yang terbunuh. Pada saat yang sama, ada banyak pria yang digigit sampai mati atau terluka parah oleh tikus-tikus ini. Yao Yao juga berpartisipasi dalam latihan gabungan ini. Pedang tiruan tang di tangannya tampak melambaikan bayangan seperti hantu saat menari di antara tikus mutasi. Banyak tikus mutasi terus-menerus mati di tangannya,
dan sejumlah besar bola pengalaman masuk ke dalam tubuhnya, terus-menerus memperkuatnya. Elang hijau kecil juga menggunakan sayapnya untuk memukul mundur tikus mutasi yang mendekat ke arahnya. Tikus-tikus mutan itu tidak dapat melukainya sama sekali. Setiap kali mematuk, akan ada bangkai tikus mutasi yang menambah tumpukan bangkai tikus mutasi di sekitarnya. Para militan dan manusia biasa di berbagai kamp terluka atau terbunuh oleh aliran tikus mutan yang tak henti-hentinya. Hanya para evolver dari tim Longhai dan mereka yang mengenakan Water Python Snakeskin Armor seperti tim evolver Yue Zong yang mampu lolos dari cedera. Sisik dan kulit Water Python Snakeskin Armor sangat kuat. Meskipun gigi tikus mutasi sangat tajam dan mampu mengunyah pelat baja, aksinya tidak langsung dan berlangsung selama jangka waktu tertentu. Demikian pula, tikus-tikus ini dapat menggigit Water Python Snakeskin Armor, tetapi hanya jika mereka punya waktu untuk mengunyahnya. Tentu saja para pejuang tangguh yang berjuang ini tidak akan tinggal diam dan memberikan tikus mutasi kemewahan ini. Selain tim pertempuran jarak dekat, tim Yue Zong juga memiliki banyak prajurit yang dipersenjatai dengan senapan tipe 03, lihat catatan untuk gambar. Mereka juga menembaki tikus mutasi dalam semburan tembakan pendek. Semua penembak jitu di tim Yue Zong terdiri dari prajurit veteran. Prajurit ini telah menjalani pelatihan militer yang ketat. Setelah mengikuti Yue Zong, mereka tidak hanya diminta untuk melanjutkan pelatihan ini, tetapi juga sering dipanggil untuk melakukan misi penyerbuan di mana mereka harus membersihkan zombie. Di bawah pola pelatihan ketat ini yang dikombinasikan dengan pengalaman tempur praktis, akurasi mereka meningkat dari hari ke hari, dan kekuatan tempur mereka jauh lebih tinggi daripada prajurit biasa. Lagi pula, prajurit yang telah mengalami pertempuran nyata lebih berguna dalam perang daripada prajurit yang baru saja menerima pelatihan militer. Kong Tianyu membawa anak buahnya dan bergegas ke semua lokasi tempat tikus mutan berdatangan. Setiap kali mereka berjuang menuju lubang tikus, mereka akan menembakkan semua peluru mereka ke dalam lubang, dan melemparkan granat tangan, menutup lubang itu. Meskipun metode ini tidak sepenuhnya benar, variasi tikus mutasi dapat terus menggali jalan keluar dari lubang yang ditutup. Setiap lubang yang ditutup memberi orang-orang itu waktu istirahat sejenak dari serangan tikus mutasi, membuat jumlah tikus mutasi yang harus mereka tangani pada satu waktu menjadi lebih mudah diatur. Tikus mutasi itu sebenarnya hanya level 5, dan jika mereka tidak memiliki keunggulan jumlah, mereka tidak akan sebanding dengan manusia. Di bawah kepemimpinan Kong Tianyu, mayat-mayat tikus mutasi menumpuk, dan setiap lubang tikus diisi dengan puing-puing dari ledakan. Tepat ketika jumlah lubang tikus di kamp telah berkurang menjadi 30 atau kurang, tiba-tiba ada banyak cakar yang menjulur dari tanah di berbagai lokasi di dalam kamp. Dalam waktu singkat, 12 lubang tikus besar lagi dibuat oleh tim yang terdiri dari 4 variasi tikus mutasi secara bersamaan. Dari masing-masing dari 12 lubang tikus besar ini muncul pengawal Raja Tikus Elit. 12 pengawal Raja Tikus Elit melotot mengancam ke arah manusia dan melepaskan raungan keras. Melihat munculnya ancaman baru ini, para prajurit segera mengarahkan senjata mereka ke monster-monster ini, dan hujan peluru menyembur ke arah mereka dari segala arah. Meskipun para pengawal elit Rat King ini ditembak berkali-kali di bawah kekuatan badai peluru, makhluk-makhluk ini tidak langsung mati karena luka-luka mereka. Dengan goncangan tubuh mereka menyerbu ke arah sekelompok manusia dan mulai membantai manusia-manusia itu dengan setiap kilatan cakar mereka. Melihat pembantaian itu, seolah-olah harimau yang kuat telah mendarat di antara domba-domba yang lemah dan memulai pembantaian. 2 dari para evolver yang dipersenjatai dengan pedang imitasi tang bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap ancaman baru ini, ketika cakar pengawal elit Rat King menembus perut evolver pertama dan masuk ke dalam perut evolver kedua. Ketika pengawal elit Rat King menarik tangannya, usus kedua pria itu terbuang ke lantai, sementara cipratan darah muncul dari luka ketika para evolver yang terkejut itu jatuh tak bernyawa ke lantai. Bahkan saat nyawa mereka terkuras dengan cepat, dalam hujan darah yang mengalir, mereka masih tidak mengerti bagaimana mereka mati. Jika bahkan para evolusioner ini tidak sebanding dengan pengawal Raja Tikus Elit, maka manusia normal tidak berdaya melawan kekuatan pengawal Raja Tikus Elit. Setiap pengawal Raja Tikus Elit mendambakan jalan pembantaian dan kehancuran, mengotori area di sekitar mereka dengan mayat manusia yang berlumuran darah yang dibunuhnya. Tembakan meriam, tembakan meriam. Kong Tianyu menyadari bahwa kekuatan pengawal Raja Tikus Elit ini luar biasa, dan dia segera memberi perintah begitu para prajurit menerima perintah.
para prajurit yang mengoperasikan meriam otomatis tipe ZPT 9025 mm-1 yang dipasang pada IFV segera melepaskan aliran senjata api yang kuat. Meriam otomatis tipe ZPT 9025 mm menggunakan peluru penusuk baja yang dapat dengan mudah merobek jeep lapis baja. Meskipun pengawal Raja Tikus Elit memiliki kulit yang mampu mengabaikan peluru biasa, kulit ini tidak dapat menahan kekuatan peluru penusuk baja. Di bawah tembakan terkonsentrasi, pengawal Raja Tikus Elit akhirnya tercabik-cabik. Di sisi kamp militer Longhai, mereka juga mulai menggunakan meriam otomatis ZPT 9025 mm yang dipasang pada IFV mereka dan menembaki dua pengawal Raja Tikus Elit, dan mencabik-cabik makhluk-makhluk ini. Di bawah kekuatan gabungan dari dua senjata IFV, 5 pengawal Raja Tikus Elit telah terkoyak. Tetapi 7 pengawal elit Rat King yang tersisa ini tersebar di sekitar perkemahan, menciptakan jalur kematian dan kehancuran di antara para pria. Catatan penerjemah, IFV tidak dapat menembaki 7 pengawal elit Rat King yang tersisa karena makhluk-makhluk ini terlalu dekat dengan kelompok pria. Peluru-peluru ini tidak akan membeda-bedakan manusia atau binatang dan juga akan mencabik-cabik sekutu mereka jika meriam otomatis terus menembak. Oleh karena itu, ada gencatan senjata sementara. Dari 7 pengawal elit Rat King, 4 dari mereka telah menuju kelompok militer Yuezong, 2 dari makhluk-makhluk ini telah bergegas menuju kelompok koalisi, dan 1 dari mereka telah memasuki kelompok militer Longhai. 2 pengawal elit Rat King yang berhasil masuk ke dalam jajaran kelompok koalisi seperti mesin pembunuh yang tak terhentikan saat mereka membantai para pria. Bahkan ketika para evolusioner dapat dikeluarkan isi perutnya hanya dengan sekali sapuan cakarnya, koalisi yang terdiri dari orang-orang biasa tidak dapat menahan pembantaian yang dilakukan oleh masing-masing makhluk ini. Senjata dan senapan biasa hampir tidak dapat menggores kulitnya, dan koalisi tidak berdaya untuk menghentikan amukan sepasang mesin pembunuh ini. Dalam rentang waktu beberapa tarikan napas yang singkat, setidaknya ada 4 orang yang isi perutnya dikeluarkan karena isi perut atau jantung mereka tercabut dari tubuh mereka, ambruk dalam pesta pertumpahan darah. Untuk memperparah masalah, kelompok koalisi juga diserang oleh gerombolan tikus mutasi yang keluar dari lubang tikus pada saat yang sama. Pengawal Raja Tikus Elit yang membantai masuk ke kelompok militer Longhai tampak menghilang saat ia menyatu dengan sekelompok tikus mutasi yang dipimpinnya. Saat jumlah tikus mutasi yang bertambah cepat menyerbu ke kamp, sesekali ia akan muncul dari gelombang tikus yang mengelilinginya. Setiap kemunculannya selalu disertai dengan kilatan cakar yang mengerikan yang membelah seorang prajurit dengan setiap serangan. Kemudian seolah-olah tidak pernah ada di sana, pengawal Raja Tikus Elit menghilang di antara gelombang tikus lagi. Kelompok tikus mutasi dan pengawal Raja Tikus Elit kemudian menuju sekelompok penembak jitu di militer dan memulai pembantaian massal. Karena IFV tidak berani menembakkan meriam otomatis karena takut mengenai anak buahnya sendiri, pengawal Raja Tikus Elit seperti binatang buas yang perkasa dan tak terkalahkan di antara para penembak jitu. Bahkan pada saat anak buahnya berhasil mendaratkan serangan dengan senapan mesin mereka, kulitnya memungkinkannya untuk mengabaikan kerusakan. Xiao Wang, Lao Liu, tanda pagar dolar tanda pagar persen tanda pagar Akeong tanda pagar. Bajingan, pergi dan mati. Melihat mayat 7 temannya yang dibunuh oleh pengawal Raja Tikus Elit, salah satu mata militan berubah merah karena marah, dan melemparkan granat tangan ke arah kelompok tikus mutasi dan pengawal Raja Tikus Elit yang mendekat dengan cepat. Ledakan, tikus mutasi di sekitarnya dan pengawal Raja Tikus Elit hancur berantakan oleh kekuatan granat, dan pengawal Raja Tikus Elit berdiri diam dengan bodoh karena separuh tubuhnya tampaknya hilang. Kemudian ia roboh, tetapi karena ledakannya terlalu dekat, orang yang melempar granat juga terperangkap dalam radius ledakannya. Kaki kanannya meledak, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah dan pecahan peluru. Ia jatuh ke tanah dan hampir tidak hidup sendiri. Ia mendapati dirinya perlahan-lahan sekarat saat darah merembes keluar dari luka-lukanya, menodai bumi dengan warna merah darahnya. Kemudian semuanya menjadi hitam. Salah satu dari 4 pengawal Raja Tikus Elit baru saja memasuki perkemahan kelompok Yuezong ketika elang hijau kecil melompat turun dari atas kendaraan dan menjepitnya ke tanah dengan cakarnya. Dengan kecupan paruhnya yang kuat, ia menghancurkan kepala pengawal Raja Tikus Elit dan menyebarkan sisa-sisa otaknya ke seluruh lantai. Para pengawal Raja Tikus Elit ini tidak bodoh. Melihat betapa mudahnya elang hijau kecil membunuh salah satu dari mereka sendiri, mereka memilih untuk menghindari mendekati elang hijau kecil dan menuju ke arah orang-orang lainnya.
Kelompok Yue Zong terdiri dari orang-orang pemberani yang tidak takut pada makhluk-makhluk ini. Melihat salah satu pengawal Raja Tikus Elit mendekati mereka, 4 anggota tim pertempuran jarak dekat mencengkeram pedang imitasi tang mereka dengan erat, dan bergegas menuju pengawal Raja Tikus Elit. Tim yang terdiri dari 4 orang itu mengenakan sirah kulit ular piton air dan itu memberi mereka kepercayaan diri untuk melawan mesin-mesin pembunuh ini dalam pertempuran jarak dekat. Seperti macan kumbang yang marah, pengawal Raja Tikus Elit juga menyerang ke arah orang-orang itu, dan mencakar salah satu dari mereka dengan cakarnya seolah-olah sedang menepis lalat. Dengan satu pukulan, kekuatan yang mengerikan membuat orang itu terbang. Darah mengalir keluar dari mulutnya saat terbang, menciptakan lengkungan warna merah di udara. Saat dia mendarat dengan keras di tanah, dia tampak tidak bisa bangun dan hampir tidak sadarkan diri. Jika dilihat lebih dekat, akan terlihat bahwa pakaian luarnya telah robek, dan bahkan Water Python Snakeskin Armor yang dapat menahan peluru telah tercetak dengan bekas cakar makhluk itu. Meskipun Water Python Snakeskin Armor telah mencegah pengawal Raja Tikus Elit mengeluarkan isi perutnya dalam satu serangan, itu tidak dapat melindunginya dari kekuatan benturan. 3 anggota tim pertempuran jarak dekat lainnya mengayunkan pedang imitasi tang mereka dengan sekuat tenaga saat mereka menebas ke arah tubuh pengawal Raja Tikus Elit. Meskipun anggota tim pertempuran jarak dekat ini adalah para evolusioner, mereka tidak memiliki keterampilan yang kuat dari sistem. Akibatnya, bila mereka hanya bisa meninggalkan bekas sayatan berwarna putih pada kulit pengawal Raja Tikus Elit. Mereka kecewa karena mereka bahkan tidak bisa memotong kulit itu untuk membuat makhluk ini berdarah. Ada ekspresi kesal di mata pengawal Raja Tikus Elit. Di matanya, ia menganggap 3 orang yang mengelilinginya tidak lebih dari lalat yang mengganggu. Ia mengangkat tangan kirinya untuk menepis berkas-berkas ini. Wajah orang-orang ini menjadi pucat. Mereka telah melihat apa yang bisa dilakukan oleh sapuan cakar ini pada rekan mereka sebelumnya. Sebelum cakarnya bisa menyelesaikan tebasan, sosok bayangan kecil menggunakan kecepatan luar biasa untuk muncul di belakang pengawal Raja Tikus Elit. Dengan kepercayaan pada bilahnya, sosok bayangan itu menusukkan pedang imitasi tang ke mata kanan pengawal Raja Tikus Elit. Kemudian ia mundur. Semua hewan memiliki setidaknya satu titik kritis pada tubuh mereka, mata mereka. Tidak peduli seberapa kuat hewan-hewan ini, mata makhluk adalah titik lemah. Pengawal Raja Tikus Elit tidak terkecuali dari aturan ini. Pedang tiruan tang berhasil menusuk dalam-dalam ke otak makhluk itu melalui celah yang dibuat oleh mata. Pengawal Raja Tikus Elit itu berjuang sejenak saat ia mencambuk tubuhnya yang hampir mati, dan berusaha keras untuk mencabut pedang itu. Namun, jelas bahwa makhluk ini semakin lemah. Dengan tubuhnya yang tiba-tiba menegang, ia jatuh ke dalam genangan cahaya dan menjatuhkan buku keterampilan. Sebuah bola pengalaman besar memasuki tubuh sosok bayangan itu. Baru pada saat itulah 3 orang yang melawan pengawal Raja Tikus Elit menyadari bahwa sosok bayangan kecil itu sebenarnya adalah Yao Yao. Yao Yao mengambil buku skill dan melihat bahwa itu adalah buku skill Agility Enhancement level 3. Hanya dengan satu pikiran, dia langsung memilih untuk mempelajari skill ini dan buku skill itu menghilang saat seberkas cahaya mengelilinginya dan memberinya kekuatan. Melihat ini, mulut ketiga anggota tim pertarungan jarak dekat itu sedikit melengkung, tetapi mereka tidak mengatakan apapun. Yue Zong memiliki aturan yang sangat ketat, semua item yang dijatuhkan oleh makhluk apapun di sistem harus diserahkan kepadanya. Hanya dia yang diizinkan untuk mendistribusikan hadiah ini berdasarkan prestasi anak buahnya. Menyimpan item atau mempelajari skill dari buku skill yang dijatuhkan secara diam-diam adalah pelanggaran berat, dan begitu pelanggarnya ditemukan, mereka akan dihukum mati. Namun, Yao Yao baru saja menyelamatkan nyawa mereka. Selain itu, dia berhubungan dekat dengan Yue Zong. Mereka tidak berniat melaporkan Yao Yao atas pelanggaran aturan. Ini, di sisi lain Kam Yue Zong, salah satu pengawal elit Rat King terkunci dalam pertempuran sengit dengan Kong Tianyu, Chen Situ, dan 2 anggota tim pertarungan jarak dekat lainnya. Pengawal Raja Tikus Elit itu mengayunkan cakarnya yang besar ke salah satu anggota tim pertarungan jarak dekat dan membuatnya terpental. Meskipun isi perutnya tidak terpotong dalam satu pukulan, tulang-tulangnya hancur karena dampak pukulan itu. Chen Situ secara alami telah berlatih sejenis kungfu sebelum kiamat. Setelah ia memperoleh kemampuan untuk berevolusi, ia telah berpartisipasi dalam banyak misi penyerbuan dengan tim Yue Zong. Meskipun ia bergabung dengan tim Yue Zong relatif terlambat dibandingkan dengan anggota lainnya,
levelnya tidak rendah, dan ia sekarang adalah seorang evolver level 7. Ia melangkah maju, dan menggunakan latihan kungfunya, melancarkan tendangan rendah yang kuat ke kaki pengawal Raja Tikus Elit itu. Pengawal Raja Tikus Elit itu kehilangan keseimbangan dan jatuh dengan keras ke lantai. Chen Situ dengan cepat menggunakan pisau militernya untuk memotong tenggorokan pengawal Raja Tikus Elit yang terkapar itu. Jika ini adalah seorang pria atau zombie biasa, mereka pasti sudah dipenggal sekarang. Sayang sekali, pisau itu bahkan tidak dapat menggores sedikit pun bekas di permukaan kulit pengawal Raja Tikus Elit itu. Pengawal Raja Tikus Elit menggunakan tangannya untuk menopang dirinya sendiri dan mencoba berdiri lagi dengan mendorong tanah. Kong Tianyu tidak akan melepaskan kesempatan yang sangat baik ini. Dia dengan cepat melangkah maju, dan menusukkan pedang tiruan tang miliknya melalui rongga mata binatang buas ini. Kemudian dia menggunakan berat tubuhnya untuk mendorong pedang semakin dalam ke rongga mata, sambil memutar dan memutar pedang di tangannya. Bilahnya mengebor jalur di dalam otak pengawal Raja Tikus Elit ini, menghancurkannya menjadi pasta otak yang lengket. Namun, Kong Tianyu telah melakukan kesalahan fatal. Ia berdiri di depan pengawal Raja Tikus Elit saat ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menusukkan pedang imitasi tang lebih dalam ke otaknya. Pengawal Raja Tikus Elit itu mengamuk karena rasa sakit dan Kong Tianyu tidak dapat menghindari cakarnya dan terlempar. Namun, bola pengalaman besar juga masuk ke dalam tubuhnya, dan langsung mempromosikannya ke level 12 dengan sekali tebasan. Pada saat yang sama, sebuah buku keterampilan yang berharga dijatuhkan setelah membunuh pengawal Raja Tikus Elit. Elang hijau kecil mencari ancaman lain di area tersebut. Matanya yang tajam memata-matai pengawal Raja Tikus Elit terakhir di Kam Zhong Yue, dan dengan kecepatan yang mengerikan, ia bergegas ke arahnya. Dengan satu patuk, paruhnya yang perkasa menghancurkan otak pengawal Raja Tikus Elit sebelum pengawal Raja Tikus Elit itu bisa bereaksi. Ledakan, ledakan. Dua ledakan dahsyat terdengar. Dua pengawal Raja Tikus Elit terakhir dijatuhkan oleh dua pembom bunuh diri di kelompok koalisi yang bersenjatakan granat aktif dalam serangan kamikaze. Tetapi bagaimana berbagai faksi dalam kelompok koalisi mendapatkan senjata-senjata ini, terutama granat, pada awalnya? Perlu dicatat bahwa di Tiongkok sebelum kiamat, senapan mesin dan granat tangan dibatasi untuk tentara atau polisi. Hal yang sama terjadi di kamp bertahan hidup Longhai. Sebenarnya banyak anggota kelompok koalisi yang telah membina guansi, hubungan, yang baik dengan militer di kamp bertahan hidup Longhai. Setelah kiamat, senjata adalah kekuatan, dan kekuatan berarti bertahan hidup di dunia pasca kiamat. Banyak faksi telah menyumbangkan makanan dan wanita untuk mendapatkan senjata seperti senapan mesin dan granat tangan dari militer, dan senjata-senjata ini menjadi asuransi utama bagi hidup mereka. Tanpa ancaman tambahan dari pengawal Raja Tikus Elit, orang-orang lainnya mulai perlahan-lahan membalikkan keadaan melawan tikus mutasi yang masih keluar dari lubang-lubang tikus. Orang-orang itu dengan cepat bekerja sama untuk menghadapi tikus mutasi di wilayah mereka dan menutup setiap lubang yang ada dengan granat. Tepat ketika situasi mulai terkendali, lagi-lagi beberapa pasang cakar mencuat dari tanah dan menyebarkan batu-batu dan tanah ke seluruh tanah. Dengan variasi tikus mutasi yang bekerja sama, 24 lubang besar dengan cepat tercipta. Dari setiap lubang ini, pengawal Raja Tikus Elit muncul. Melihat situasi ini, semua orang merasakan sedikit keputusasaan. Dengan susah payah dan banyak korban sebelum mereka berhasil membunuh 12 monster ini, dan sekarang ada 2 kali lipat pengawal Raja Tikus Elit. Bahkan jika mereka berhasil membunuh atau mengusir makhluk-makhluk ini, jumlah kematian akan sangat tinggi, dan banyak dari mereka pasti akan binasa. Selain itu, bahkan jika mereka berhasil mengusir gelombang binatang buas ini, apakah gelombang berikutnya akan datang dalam jumlah yang lebih besar? Setelah mengalami apa yang dapat dilakukan binatang buas ini jika mereka berlari tanpa kendali, orang-orang yang mengoperasikan meriam otomatis tipe ZPT 9025 mm di IFV segera memfokuskan semua senjata mereka pada ancaman baru ini. Di bawah deru senjata meriam otomatis, banyak tikus mutasi dan pengawal Raja Tikus Elit terkoyak. Namun sekuat apapun IFV itu, hanya ada 2 mesin ini. Meskipun 8 pengawal Raja Tikus Elit tercabik-cabik, 16 makhluk mengerikan itu masih berhasil memimpin sejumlah besar tikus mutasi ke area di mana terdapat konsentrasi manusia yang padat. Tepat ketika pengawal Raja Tikus Elit dan cincin mutasi hendak terlibat dalam pertempuran sengit dengan manusia, sesuatu yang mengejutkan terjadi.
Kawanan tikus tiba-tiba berhamburan dan melarikan diri ke segala arah, meninggalkan manusia sendirian. Bahkan pengawal Raja Tikus Elit yang merupakan mesin pembunuh yang tak terhentikan tiba-tiba mengangkat kepala mereka, mengendus ke udara, dan berlari kembali ke lubang tempat mereka muncul. Kedua penembak dari IFV menyeringai dan menunjukkan kekuatan mereka saat meriam otomatis menghancurkan beberapa tikus mutasi dan pengawal Raja Tikus Elit yang melarikan diri. Jangan tembak lagi, berhenti menembak, berhenti menembak. Kong Tianyu meneriakkan sebuah perintah. Pasukan Yue Zong memiliki amunisi terbatas. Karena alasan inilah IFV jarang menggunakan meriam otomatis ZPT 90-25 mm jenisnya. Meriam otomatis biasanya digunakan untuk memamerkan kekuatan mereka dan bukan untuk pertempuran yang sebenarnya. Hanya ketika orang-orang di kubu Yue Zong menghadapi situasi yang putus asa, Kong Tianyu mengizinkan penggunaan senjata perang ini. Alasan mengapa Yue Zong melatih sejumlah besar anggota tim pertempuran jarak dekat adalah karena mereka ingin menghemat amunisi mereka. Meskipun daya tembaknya sangat kuat, tetapi konsekuensi dari ketergantungan pada senjata ini juga sangat berbahaya. Tanpa peluru, pedang jauh lebih baik daripada senapan sebagai senjata. Semua orang di tim Yue Zong berhenti menembak, dan anggota tim pertempuran jarak dekat yang selamat segera mengejar dan membantai tikus mutasi yang ada dalam jangkauan. Sekarang tikus mutasi ini melarikan diri dan tidak menyerang mereka secara berkelompok, tikus mutasi menjadi mangsa yang mudah. Setiap tikus mutasi adalah binatang mutasi level 5, dan setiap pembunuhan akan memungkinkan anggota tim pertempuran jarak dekat untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman dan mudah-mudahan berkembang lebih jauh. Setelah Yue Zong membunuh Raja Tikus Mutasi dan pengawal Raja Tikus Elit menjadi bingung dan berpencar ke segala arah saat mereka melarikan diri dari area tersebut. Melihat tindakan anggota tim Yue Zong yang terus-menerus mengumpulkan bola pengalaman, para evolver lainnya dari kelompok koalisi juga menyerbu dengan pedang imitasi tang mereka, dan mencoba untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman. Melihat tikus mutasi dan pengawal Raja Tikus Elit yang melarikan diri, manusia yang selamat bersorak. Dalam pertempuran ini, meskipun sekitar 100 orang terbunuh, mereka akhirnya memperoleh kemenangan. Yue Zong dan Ji Qingwu kembali ke kamp. Di sekeliling mereka terdapat mayat tikus, darah, dan isi perut manusia, yang menjadi saksi intensitas pertempuran di kamp. Begitu kembali ke perkemahan, Yue Zong segera mencari Kong Tianyu. Sambil meraih lengannya, Yue Zong bertanya, apakah ada yang terbunuh atau terluka? Untuk misi ini, semua orang yang dibawa Yue Zong adalah pasukan elit dari kelompoknya. Masing-masing dari mereka telah membunuh sedikitnya 30 zombie. Selain itu, semua pasukan elit ini dilengkapi dengan Water Python Snake Skin Armor. Bahkan jika ada satu yang tewas, Yue Zong akan bersedih karena kehilangan seorang anggota pasukan elit. Laporan, 2 orang dari kami terluka parah. Namun, mereka telah mengonsumsi Life Recovery Grass, dan nyawa mereka seharusnya tidak dalam bahaya. Zong Tianyu juga memberikan buku keterampilan dan setumpuk kecil koin kepada Yue Zong. Kapten Yue, ini adalah buku keterampilan yang jatuh dan beberapa koin. Keterampilan level 2, peningkatan kekuatan super. Setelah mengaktifkan keterampilan ini, dalam waktu 30 detik, kekuatan Anda akan meningkat sebesar 30. Namun, setelah 30 detik, stamina saat ini akan turun sebesar 10 poin. Jika stamina saat ini kurang dari 10 poin, Anda tidak akan dapat menggunakan skill ini. Yue Zong melemparkan buku itu ke Kong Tianyu. Kali ini Anda telah melakukannya dengan baik. Buku skill ini akan menjadi milik Anda. Yue Zong tidak tertarik dengan skill ini. Lonjakan kekuatan skill ini hanya dapat digunakan untuk waktu yang singkat, dan mempelajari skill ini juga akan menghabiskan 1 slot dan mengurangi jumlah skill aktif yang dapat dipelajarinya. Terima kasih, Kapten Yue. Kong Tianyu sangat senang, dan segera mempelajari skill itu. Dengan seberkas cahaya, buku itu menghilang, dan pengetahuan tentang skill itu muncul di benaknya. Pada level 10, ia memperoleh kemampuan untuk meningkatkan 1 skill. Namun, pada saat itu ia tidak memiliki skill apapun. Sekarang setelah ia memiliki skill, ia juga memilih untuk menempatkan poin peningkatan skillnya ke skill ini. Dari benaknya muncul pesan, skill level 2, lonjakan kekuatan plus 1. Setelah menggunakan skill ini, kekuatan Anda akan meningkat sebesar 35 untuk jangka waktu 5 menit. Bahasa Indonesia, setelah 5 menit, stamina Anda saat ini akan berkurang 10.
Jika stamina Anda saat ini lebih rendah dari 10, Anda tidak dapat menggunakan skill ini. Tidak ada cooldown pada skill ini. Petik 2. Kong Tianyu sangat senang, dan dalam hatinya, dia tertawa, hahaha, dengan ini aku sekarang adalah seorang evolver sejati. Begitu dia mengaktifkan skill ini, selama 5 menit Kong Tianyu akan menjadi seperti Hercules, dan pria normal tidak akan mampu menahan kekuatan pukulannya. Yue Zong berjalan menuju orang-orang yang terluka. Melihat Yue Zong, dua orang yang terluka mencoba untuk bangun dan memanggil dengan lemah, Kapten Yue. Yue Zong hanya membantu mereka kembali untuk beristirahat. Tidak perlu bangun, fokus saja pada istirahat untuk saat ini dan perlahan-lahan dapatkan kembali kekuatanmu. Kedua orang yang terluka itu tersentuh dan dengan lemah menganggukkan kepala mereka. Pertimbangan untuk kesejahteraan mereka ini meningkatkan perasaan kesetiaan yang mereka rasakan terhadap Yue Zong. Setelah memastikan bahwa semua anak buahnya baik-baik saja, Yue Zong kemudian berjalan menuju kamp militer. Long Hai, kelompok militer Long Hai melukiskan pemandangan yang tragis. Selain orang-orang yang dipukul sampai mati atau dikeluarkan isi perutnya, ada 8 prajurit lagi yang telah digigit oleh tikus mutasi. Orang-orang ini tersebar di lantai, dan darah merembes keluar dari luka-luka mereka, sementara mereka berteriak kesakitan. Su Zigang sedang menggendong seorang pria yang terluka di lengannya. Pria ini terluka di beberapa tempat, dan dia menangis saat memohon kepada Su Zigang. Pemimpin peleton, tolong tembak aku dan lepaskan aku dari penderitaan ini. Aku tidak tahan, ini sangat menyakitkan, tolong kasihanilah aku dan akhiri penderitaanku. Su Zigang dengan keras menahan air mata di matanya saat dia berteriak. Lang Zi, tolong tunggu, aku pasti akan menyelamatkanmu, kamu pasti akan sembuh. Lang Zi, pria yang ditahan oleh Su Zenggang, adalah salah satu prajurit paling berani di bawah komando Su Zenggang. Baik Lang Zi maupun Su Zenggang awalnya ditugaskan dalam peleton yang sama. Setelah mengalami banyak pertempuran bersama, hubungan mereka sedekat saudara. Ketika pengawal Raja Tikus Elit menyerang kelompok militer, Lang Zi adalah salah satu orang pertama yang melangkah keluar untuk menghadapi ancaman baru itu. Dengan air mata mengalir di wajahnya, Lang Zi memohon, pemimpin peleton. Aku tahu kamu orang baik, tetapi aku juga tahu bahwa kita tidak punya obat-obatan. Dengan luka-lukaku, bahkan aku berhasil kembali ke pangkalan militer Long Hai, aku juga akan mati. Mengapa kamu tidak menembakku saja dan menyelamatkanku dari penderitaan dari rasa sakit ini? Tolong, aku mohon padamu. Setelah kiamat, obat-obatan, seperti makanan, menjadi sumber daya yang berharga. Setelah menyerbu Kabupaten King Yuan, sejumlah besar obat-obatan diperoleh oleh pemerintah kamp bertahan hidup Long Hai. Karena keterbatasan persediaan obat-obatan, hanya orang-orang yang tinggal di daerah administratif khusus di kamp bertahan hidup Long Hai yang bisa mendapatkan perawatan medis. Sedangkan orang-orang lainnya, bahkan jika mereka terluka, mereka hanya bisa mencari cara untuk menyembuhkan diri sendiri atau menunggu kematian. Karena tentara adalah orang yang melakukan penyerbuan, Lei Cheng catatan offside, Lei Cheng adalah komandan militer di kamp bertahan hidup Long Hai telah menyalahgunakan banyak obat-obatan dan menyimpannya sebagai simpanan pribadinya. Akan tetapi, semua obat-obatan ini adalah untuk kerabatnya, ajudan pribadinya, dan dirinya sendiri. Tidak mungkin dia akan berbagi obat-obatan itu dengan orang lain. Su Zenggang bukanlah ajudan pribadi Lei Cheng, dan bahkan tidak bisa mendapatkan obat apapun dari Lei Cheng. Su Zenggang adalah seorang prajurit berdarah murni. Kesetiaannya tidak bergantung pada Lei Cheng, tetapi berada di dalam negara dan pemerintahan. Jika Lei Cheng mencoba melakukan kudeta militer untuk menguasai kamp bertahan hidup Long Hai, Su Zenggang akan melawan pengambil alihan yang bermusuhan itu dengan sekuat tenaga. Yang benar-benar diinginkan Lei Cheng adalah prajurit yang mematuhi semua perintahnya tanpa bertanya dan bersedia melaksanakan perintahnya, bahkan jika perintahnya membuat mereka berkonflik dengan pemerintah atau negara. Oleh karena itu, Su Zenggang tidak pernah dekat dengan Lei Cheng. Di militer, ada rantai komando yang jelas. Ini adalah fondasi yang mendasari militer. Hanya Lei Cheng yang dapat mengeluarkan perintah militer dan memobilisasi tentara karena Lei Cheng adalah komandan tentara. Karena Su Zenggang adalah prajurit di bawah komando militer, bahkan jika pemerintah ingin Su Zenggang bertanggung jawab atas ekspedisi ini, mereka harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Lei Cheng untuk melakukannya. Namun Lei Cheng adalah orang yang mengutamakan kepentingannya sendiri. Ia tidak selalu mengikuti instruksi pemerintah.
Pada saat yang sama, pemerintah khawatir Lei Cheng akan mendapatkan terlalu banyak kekuasaan. Akibatnya, hubungan antara pemerintah dan militer di kamp bertahan hidup Longhai dapat digambarkan sebagai renggang. Bahkan jika pemerintah ingin mengendalikan distribusi obat-obatan di ketentaraan, itu hanyalah mimpi kosong. Pemerintah tidak memiliki kekuasaan untuk mengambil alih militer dan Lei Cheng tidak akan pernah setuju untuk menyerahkan persediaan medis. Di ketentaraan, bagi orang-orang yang terluka parah seperti Lang Zi, sebagian besar komandan peleton tidak akan ragu untuk melakukan kudeta dan mengakhiri penderitaan prajuritnya. Namun, bagaimana mungkin Su Zenggang tega membunuh mereka? Orang-orang ini telah bertempur bersamanya dalam jumlah yang tak terhitung banyaknya dan lebih dekat dengannya daripada saudara-saudaranya sendiri. Rasa sakit yang dialami oleh 7 orang lainnya yang terluka juga terlihat di wajah dan tindakan mereka saat mereka meringis, mengerang, dan terkapar. Semua luka-luka itu sangat serius dan jelas bahwa jika mereka tidak menerima perawatan medis, mereka akan meninggal. Sisanya dalam peleton itu hanya bisa berdiri dan menyaksikan kejadian itu dengan air mata di mata mereka, dan perasaan sedih dan tidak berdaya untuk membantu membengkak di hati mereka. Semua orang yang terluka ini adalah orang-orang yang telah mengalami beberapa situasi hidup dan mati bersama mereka. Hubungan mereka dipupuk selama beberapa misi berbahaya di mana mereka bekerja sebagai satu dan saling percaya untuk saling menjaga saat mereka mengatasi banyak rintangan bersama. Seiring waktu, ikatan yang tak tergoyahkan terbentuk di antara mereka. F***K, tidak ada keadilan di dunia ini. Kami berdiri di garis depan semua pertempuran, mempertaruhkan nyawa kami untuk bajingan-bajingan ini, dan apa yang kami dapatkan sebagai balasannya. Mereka bahkan tidak akan menyisihkan obat untuk kami. Apa kami di mata orang-orang ini? Apakah kami masih dianggap sebagai manusia? Ketika hewan peliharaan orang-orang yang tinggal di daerah administratif khusus sakit, mereka memiliki akses ke dokter hewan. Bahasa Indonesia, apakah kami para prajurit yang mempertaruhkan nyawa kami untuk mendapatkan lebih banyak makanan bagi penduduk kamp bertahan hidup Longhai, bahkan lebih rendah daripada anjing peliharaan? Seorang prajurit kekar melemparkan topi militernya ke lantai dengan frustrasi saat ia melepaskan serangkaian umpatan pada pemerintah dan militer yang memimpin. Banyak pria dan wanita kaya di daerah administratif khusus memelihara anjing sebagai hewan peliharaan. Bahkan ketika terjadi kekurangan makanan dan banyak sekali orang di kamp bertahan hidup Longhai yang kelaparan dan mati kelaparan, anjing-anjing ini diberi makan dengan baik dengan makanan anjing yang lebih unggul atau sisa makanan manusia. Ketika anjing-anjing ini sakit, mereka memiliki akses ke dokter hewan dan obat-obatan hewan yang mahal. Sebaliknya, kondisi kehidupan bagi banyak orang yang selamat di kamp bertahan hidup Longhai lebih rendah daripada seekor anjing. Perkataan pria kekar itu menyentuh hati para prajurit. Prajurit lain juga melepas topi militernya dan melemparkannya ke tanah karena frustrasi. Benar sekali, kami ini sekali pakai. Bahkan jika kami mati, di mata petinggi pemerintah atau militer, kami lebih buruk dari seekor anjing. Mendengar perkataan ini, moral para prajurit turun drastis. Orang-orang ini seringkali menjadi yang pertama terlibat dalam pertempuran dan yang terakhir mundur. Mereka seringkali harus berpartisipasi dalam banyak misi berbahaya untuk merampok makanan dan perbekalan lainnya, dan memiliki jumlah korban luka dan kematian yang tinggi. Para prajurit ini juga manusia. Melihat perlakuan yang tidak adil dan berat sebelah ini, semua prajurit ini tentu saja tidak senang dan marah besar. Lang Zi tahu bahwa dia pasti akan mati. Dia mengambil kesempatan untuk akhirnya mengucapkan kata-kata yang telah lama dia simpan di dalam hatinya. Pemimpin peleton, bawalah saudara-saudara kita yang lain, dan pergi. Semakin jauh kamu pergi, semakin baik. Jangan ikuti Lei Cheng lagi, dia menginginkan nyawa kita semua. Kata-kata Lang Zi mengungkapkan apa yang juga dirasakan banyak prajurit di dalam hati mereka tetapi tidak mereka katakan. Mereka semua hanya menatap komandan peleton, Su Zenggang. Mereka tidak buta, juga tidak bodoh. Mereka tentu saja tahu bahwa Lei Cheng menganggap mereka sebagai orang yang bisa dibuang. Su Zenggang meneteskan air mata saat menjawab, Lang Zi, kami tidak bisa pergi. Kami adalah prajurit militer, prajurit pemerintah, dan prajurit sipil. Sekarang negara dalam bahaya, kami, militer, harus melindungi warga negara. Jika kami semua pergi, siapa yang akan melindungi rakyat dan negara kami? Ada senyum pahit di mulut Lang Zi saat dia mendesah. Dia telah bekerja dengan Su Zenggang selama bertahun-tahun,
tentu saja dia tahu karakter Su Zenggang luar dalam. Su Zenggang adalah pria dengan keyakinan dan kepercayaan yang kuat. Tidak peduli apa yang dikatakan orang lain kepadanya, dia tidak akan pernah menyerah pada keyakinannya. Tetapi ini juga yang membuat Su Zenggang begitu menarik bagi anak buahnya, dan mengapa Lang Zi bersedia berjuang bersama Su Zenggang. Pada saat ini, Yue Zong melangkah maju. Aku bisa menyembuhkan mereka, dan sebagai tambahan, aku punya 70% kemungkinan mereka akan sembuh total. Kata Yue Zong. Mata Su Zenggang berbinar dengan secercah harapan, tetapi pada saat yang sama, dia waspada terhadap Yue Zong. Apa syarat dan ketentuanmu? Jika kamu ingin aku mengkhianati pemerintah atau militer di kamp bertahan hidup Longhai, aku tidak akan menyetujui syaratmu. Su Zenggang tidak sebodoh itu untuk percaya bahwa Yue Zong akan membantunya karena kebaikan hati Yue Zong. Situasi di antara kedua pemimpin ini cukup canggung. Setelah misi bersama ini selesai, kemungkinan besar mereka akan menjadi musuh dalam waktu dekat. Yue Zong menatap orang-orang yang terluka dan menyebutkan syarat-syaratnya. Jika aku menyembuhkan kalian, setelah kalian pulih, kalian harus bergabung dengan timku dan menjadi anak buahku. Bos kalian, Lei Cheng, memperlakukan hidup kalian seperti rumput yang tidak berarti. Namun, aku melihat kalian sebagai harta karun. Jika kalian bersedia bergabung denganku, aku akan memberikan yang terbaik. Senjata terbaik, makanan terbaik, obat terbaik. Semua ini tersedia untuk kalian. Jika kalian memiliki kemampuan, memiliki 2 atau lebih istri juga bukan masalah. Di pihak Yue Zong, yang paling kurang adalah prajurit profesional. Selain itu, ia telah menyerbu pangkalan militer dan menerima banyak senjata militer seperti IFV, hanya sedikit prajurit yang mahir menggunakan senjata-senjata ini. Jika ia perlu melatih para prajurit ini dari awal, itu akan membutuhkan sejumlah besar bensin, peluru, dan waktu. Oleh karena itu, prajurit yang sudah terlatih adalah harta karun di mata Yue Zong. Ia tidak hanya dapat menghemat sumber daya yang dibutuhkan untuk melatih para prajurit ini, tetapi setiap prajurit yang bergabung dengan kelompoknya dapat segera bekerja untuk mempertahankan kampnya. Bahkan jika para prajurit ini tidak dapat mengemudikan atau mengoperasikan IFV, para prajurit yang berpengalaman ini hanya membutuhkan lebih banyak pengalaman tempur dan mereka akan menjadi elit di antara para prajurit. Para prajurit yang tangguh dalam pertempuran ini akan jauh lebih kuat dan lebih stabil dalam pertempuran nyata daripada para prajurit wajib militer di pasukannya. Su Zenggang mengarahkan jarinya ke 8 orang itu dan berkata, "Kalau begitu, tolong sembuhkan mereka. Mereka semua adalah prajurit yang baik. Aku berjanji bahwa setelah kalian menyembuhkan mereka, aku akan mencoret mereka dari daftar militer, dan mereka akan menjadi prajurit kalian. Jika para prajurit ini tidak mendapatkan bantuan apapun, mereka akan mati tanpa keraguan." Su Zenggang tidak tahan memikirkan orang-orang yang dianggapnya sebagai saudara meninggal, terutama ketika kesempatan untuk menyelamatkan hidup mereka ada di depannya. Yue Zong mengangguk dan mengambil beberapa bubuk yang terbuat dari rumput penyelamat jiwa, dan menaburkannya ke dalam semangkuk air. Kemudian dia membiarkan para prajurit meminum semangkuk air dan menaburkan sedikit bubuk ke luka-luka para prajurit ini. Di bawah pengaruh ajaib rumput penyelamat jiwa, luka-luka 8 orang itu perlahan mulai sembuh, dan situasi mereka menunjukkan tanda-tanda stabil. Melihat luka pada 8 prajurit itu perlahan menutup dan kondisi rekan-rekan mereka mulai stabil, para prajurit di sekitarnya juga menghela napas lega. Orang-orang ini telah bertempur bersama mereka dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Tak perlu dikatakan, ada hubungan dekat antara prajurit yang terluka dan rekan satu peleton mereka. Setelah melihat pemulihan ajaib dari 8 bawahannya, Su Zenggang dengan tulus berterima kasih kepada Yue Zong. "Tidak perlu berterima kasih, karena mereka adalah anak buahku, tentu saja aku akan melindungi hidup mereka," jawab Yue Zong. Melihat prajurit lainnya yang berkerumun di sekitar orang-orang ini, dia bertanya, "Kalian semua adalah prajurit paling berani yang pernah kutemui. Apakah kalian ingin bergabung dengan timku? Aku akan memberikan kalian semua manfaat terbaik." Mendengarkan pidato perekrutan Yue Zong, banyak prajurit sangat tergoda. Yue Zong tidak meninggalkan prajurit yang terluka parah ini, dan bahkan menggunakan obat-obatan ajaib untuk menyembuhkan yang terluka. Sebaliknya, kelompok militer Longhai bahkan tidak mau memberikan prajurit-prajurit ini obat-obatan biasa. Orang-orang ini tidak sekeras kepala Su Zenggang dan tentu saja lebih suka bekerja untuk komandan yang peduli daripada seseorang yang menganggap nyawa mereka sebagai sesuatu yang bisa dikorbankan.
Su Zenggang sangat marah dengan upaya Yue Zong untuk menarik anak buahnya ke pihaknya. Namun ketika ia mempertimbangkan ketidakadilan yang harus dialami anak buahnya, ia tidak dapat menemukan keberanian untuk menyuarakan kemarahannya. Bagaimanapun, orang-orang ini sedekat saudara-saudaranya dengannya, dan ia juga menginginkan yang terbaik untuk mereka. Salah satu prajurit melangkah maju, dan menatap mata Su Zenggang. Dengan air mata di matanya, ia berseru, "Komandan Peleton Su, saya minta maaf. Saya tidak lagi bersedia mempertaruhkan nyawa saya untuk bajingan-bajingan ini. Bahkan anjing-anjing di daerah administratif khusus memiliki dokter hewan untuk merawat mereka ketika mereka sakit, sementara kami para prajurit yang mempertaruhkan nyawa kami untuk mengambil sumber daya bagi orang-orang ini bahkan tidak dapat memperoleh perawatan medis apapun ketika kami terluka saat bertugas. Kami adalah manusia dan juga memiliki darah dan daging, tetapi mereka memperlakukan kami bahkan lebih buruk daripada anjing. Saya tidak ingin bekerja untuk mereka lagi." Prajurit lain menggigit bibirnya dan mengepalkan tinjunya. Ketika dia tidak dapat menahannya lagi, dia juga melangkah keluar. "Benar sekali, kita semua tahu bahwa jika kita menggunakan item dari sistem kita akan dapat menjadi lebih kuat dan berevolusi. Tetapi lihatlah orang-orang kita yang telah bertempur dalam pertempuran bersama kita. Siapa di antara mereka yang pernah memiliki kesempatan untuk berevolusi? Semua barang yang dijatuhkan dari sistem disimpan oleh Lei Cheng. Lihatlah kelompok koalisi yang terdiri dari warga sipil. Bahkan mereka memiliki orang-orang yang berevolusi. Kita bahkan tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang ini. Memang, di peleton Su Zenggang, tidak ada satupun anak buahnya yang dilengkapi dengan barang-barang dari sistem. Karena Su Zenggang tidak mau mengikuti semua perintah tanpa pertanyaan, Komandan Militer, Lei Cheng, sangat berhati-hati untuk tidak membiarkan sumber daya sistem jatuh ke tangan kelompok orang ini. Jelas bahwa dia tidak ingin kelompok orang ini mendapatkan kekuasaan. Mendengarkan keluhan kedua orang yang melangkah keluar dan berdiri di belakang Yue Zong, satu persatu, semakin banyak orang melangkah keluar dan berdiri di belakang sisi Yue Zong. Bahwa orang-orang ini bersedia mengikuti Yue Zong bukan karena karisma Yue Zong. Bagi orang-orang ini, Su Zenggang dan Yue Zong adalah pemimpin yang sama-sama baik. Namun, mengingat ketidakadilan dari pasukan militer dan pemerintah, orang-orang ini didorong untuk berdiri di sisi Yue Zong. Mereka muak dengan perlakuan tidak adil yang mereka terima dari kelompok orang-orang ini. Sebelumnya mereka tidak punya pilihan selain terus menanggung ketidakadilan ini karena mereka tidak yakin bisa bertahan hidup sendirian di dunia pasca kiamat ini. Namun sekarang setelah mereka memiliki kesempatan untuk bekerja untuk faksi lain yang telah berjanji untuk memperlakukan mereka dengan lebih baik, mereka semua langsung memanfaatkan kesempatan itu. Tidak ada keraguan sama sekali dalam benak mereka bahwa Yue Zong akan memenuhi janjinya untuk memperlakukan mereka dengan lebih baik. Mereka telah melihat bahwa Yue Zong bersedia menggunakan obat ajaib untuk menyelamatkan rekan-rekan mereka sebelumnya. Tindakan ini sudah berbicara banyak tentang sejauh mana Yue Zong pergi untuk mengurus anak buahnya. Kalian, Su Zenggang menatap orang-orang yang berdiri di belakang Yue Zong. Dia merasa tidak berdaya, ada lebih dari separuh anak buahnya yang telah bergerak untuk berdiri di belakang Yue Zong. Mata Su Zenggang berubah merah saat dia melotot tajam ke arah Yue Zong. "Yue Zong, apakah kamu ingin memaksa kami semua untuk melayani faksimu?" Setiap orang yang masih berdiri di sisi Su Zenggang merasa khawatir. Mereka telah melihat anggota tim Yue Zong beraksi sebelumnya dan timnya memang memiliki kekuatan untuk memusnahkan semua orang yang tersisa yang berdiri di belakang Su Zenggang. Yue Zong hanya menjawab dengan tenang, "Aku tidak punya niat itu. Tapi orang-orang ini bergabung denganku atas kemauan mereka sendiri dengan melangkah di belakangku. Begitu mereka menjadi anak buahku, aku tidak akan dengan mudah membiarkan siapapun merebut mereka." Kam bertahan hidup Long Hai masih memiliki kehadiran militer yang besar. Jika Yue Zong memilih untuk memaksa semua orang di peleton Su Zenggang untuk bergabung dengan timnya, Kam bertahan hidup Long Hai akan menganggap pelanggaran ini sebagai alasan untuk perang. Dari sudut pandang Yue Zong, bahkan jika mereka memenangkan perang, mereka hanya akan melakukannya dengan kerugian besar. Perang akan menghabiskan sejumlah besar sumber daya seperti peluru, obat-obatan, dan amunisi meriam. Sebelum dia membuat pabrik untuk memproduksi lebih banyak sumber daya ini, dia lebih suka mencoba menghemat sumber daya apapun yang dimilikinya. Jika memungkinkan untuk menghindari pertempuran hanya dengan kata-kata, dia lebih suka tidak bertarung.
Namun jika pertempuran sudah di depan mata, dia juga tidak akan mundur. Su Zenggang menatap Yue Zong dengan curiga. Bagaimana rencanamu untuk mendistribusikan makanan? Sekarang setelah kelompok koalisi menderita banyak korban jiwa, dan setengah dari orang-orang yang selamat di kelompok militer telah bergabung. Dengan pihak Yue Zong, keseimbangan kekuatan telah berpihak pada Yue Zong, dan tim Yue Zong tidak diragukan lagi adalah yang terkuat di antara mereka semua. Su Zenggang sangat khawatir tentang masalah ini. Jika Yue Zong memilih untuk mengambil keuntungan dari kekacauan ini dan merampok bagian mereka, Su Zenggang tidak punya pilihan selain menyerah. Yue Zong hanya melirik Su Zenggang dan menjawab, tidak ada yang berubah dari perjanjian kita sebelumnya. Aku akan mengambil 50% dari sumber daya apapun yang kita temukan, 50% lainnya kamu bagi di antara kelompokmu dan koalisi. Aku tidak akan ikut campur dalam hal ini. Su Zenggang kemudian menghela napas lega, dan dengan ekspresi getir, dia melirik mantan pasukan peletonnya yang memilih untuk bersama kelompok Yue Zong. Pergi, minggir dari hadapanku. Yue Zong berbalik dan berjalan menuju kelompok koalisi. Para prajurit yang memilih untuk pergi memberi hormat kepada Su Zenggang untuk terakhir kalinya. Kemudian mereka mengumpulkan 8 prajurit yang terluka dan berjalan menuju kamp Yue Zong. Di kamp kelompok koalisi, ada 10 orang yang terluka. Yue Zong meminta orang-orang yang menurutnya mungkin bisa diselamatkannya. Di lanskap pasca-apokaliptik yang kejam ini, obat-obatan adalah sumber daya yang langka. Oleh karena itu, ketika Yue Zong menawarkan untuk menyelamatkan orang-orang ini dengan imbalan mereka bergabung dengan timnya, tentu saja tidak ada faksi dalam sumber daya yang akan menolak. Satu prajurit yang terluka berkurang untuk dirawat berarti mereka dapat menghemat sumber daya yang mahal seperti obat-obatan dan makanan. Para prajurit yang terluka ini sangat berterima kasih kepada Yue Zong karena setuju untuk menyelamatkan hidup mereka. Oleh karena itu setelah mereka pulih, hampir semuanya setuju untuk bekerja di bawah panji Yue Zong. Selain itu, 6 pemimpin faksi yang lebih kecil membawa semua orang mereka dan meminta untuk bergabung dengan tim Yue Zong. Di kamp penyintas Longhai, faksi yang lebih besar berkembang pesat. Namun, faksi yang lebih kecil berjuang untuk bertahan hidup. Menjadi pemimpin faksi yang lebih kecil bukanlah sesuatu yang keren atau patut diirikan. Para pemimpin faksi ini harus menemukan berbagai cara dan sarana untuk memberi makan orang-orang mereka. Karena tim mereka kecil jumlahnya dan relatif lemah, mereka merasa sangat sulit untuk melakukannya. Itulah sebabnya mereka tergoda oleh tawaran makanan dari militer dan telah mengambil bagian dalam ekspedisi gabungan ini. Tentu saja Yue Zong tidak menolak siapapun. Selama orang-orang ini bersedia mengikuti aturannya, dia bersedia menerima siapapun. Saat ini, yang paling kurang adalah tenaga kerja. Setelah pertempuran, kamp dipenuhi dengan bangkai tikus mutasi. Banyak pria juga mengambil bangkai tikus ini dan memanggangnya. Setelah kiamat, banyak pria sudah lama tidak mencicipi daging. Bagi mereka, bangkai tikus mutasi adalah makanan yang sangat lezat. Astaga, kamp segera dipenuhi dengan aroma manis tikus panggang. Beberapa tim kecil dalam kelompok koalisi mengemas bangkai tikus mutasi ke dalam truk, dan bersiap untuk menyimpan makhluk-makhluk ini sebagai makanan eksotis. Setelah menguliti dan mengeringkan tikus-tikus ini, daging bangkai tikus ini juga dapat dibuat menjadi dendeng. Catatan penerjemah. Di kelompok militer dan kelompok Yue Zong, semua pria juga menyimpan bangkai tikus mutasi ini. Ini adalah makanan langka dan lezat yang bisa didapatkan. Yue Zong memberi perintah kepada Chen Situ. Cepat bawa beberapa anggota bersamamu dan ambil semua bangkai pengawal Raja Tikus Elit. Meskipun kulit pengawal Raja Tikus Elit ini lebih rendah dari kulit zirah ular piton air, tetapi kulit ini juga merupakan bahan yang bagus untuk membuat zirah kulit. Bagaimanapun, makhluk-makhluk ini dapat mengabaikan dampak senjata dan peluru biasa, dan zombie biasa tidak akan dapat menembus kulit ini dan menginfeksi anggota timnya dengan virus zombie. Meskipun zirah ular piton air jauh lebih baik daripada kulit tikus ini, ada batasan jumlah zirah yang dapat dibuat mengingat jumlah ular yang ditemui Yue Zong terbatas. Paling banyak akan ada 70 set zirah kulit ular. Kulit pengawal Raja Tikus Elit ini mungkin sedikit lebih rendah dari zirah ular piton air, tetapi jumlah makhluk-makhluk ini tidak sedikit jumlahnya. Kulit pengawal Raja Tikus Elit ini akan memungkinkan Yue Zong untuk memperlengkapi anggota timnya dengan lebih baik. Bahkan bulu tikus mutasi dapat digunakan untuk membuat pakaian. Meskipun ada banyak mesin jahit di desa Kuda Batu,
ada sejumlah bahan terbatas yang dapat digunakan untuk membuat pakaian. Hampir semua orang mengenakan apa yang mereka kenakan sebelum kiamat, dan jarang berganti pakaian setelah mengumpulkan sejumlah besar mayat tikus mutasi. Semua orang ini kemudian mengendarai kendaraan mereka menuju tujuan mereka, lumbung padi. Catatan penerjemah. Setelah membuka gudang di lumbung padi, orang-orang itu senang menemukan bahwa ada segunung kecil makanan di dalamnya. Tas demi tas beras ditumpuk rapi menjadi kolom dan baris, memenuhi lumbung padi. Namun, beberapa tas biji-bijian telah digigit tikus, dan banyak makanan tumpah ke lantai. Lumbung padi memiliki 8 gudang. Tetapi dari 8 gudang, hanya 5 di antaranya yang berisi makanan, 3 gudang yang tersisa kosong. Tetapi di 5 gudang yang tersisa yang berisi makanan, sekitar 20% makanan telah dimakan oleh tikus. Pada pemeriksaan lebih dekat, sekitar setengah dari makanan di lumbung dianggap dimakan oleh tikus. Yue Zong melihat ketiga gudang kosong yang seharusnya penuh dengan makanan, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Melihat jumlah makanan yang masih tersisa di lumbung, semua orang dari kelompok militer atau koalisi yang berpartisipasi dalam misi ini menjadi gila karena kegembiraan. Mereka terus mengambil tumpukan makanan dan memindahkannya ke kendaraan mereka. Makanan di kamp bertahan hidup Long Hai lebih berharga daripada emas. Yue Zong mengabaikan tindakan orang lain. Sebaliknya, ia memerintahkan beberapa anak buahnya untuk menjaga bagiannya dari 2,5 gudang makanan, sementara anak buahnya yang lain terus memuat makanan ke dalam kendaraan. Ketika kendaraan penuh, ia memerintahkan para pekerja mengangkut makanan ke desa Kuda Batu untuk menurunkan makanan, lalu kembali lagi. Sementara itu, separuh timnya yang lain terus menjaga makanan. Ada terlalu banyak makanan untuk dimuat kendaraan mereka sekaligus. Sekarang setelah masalah yang paling mendesak telah teratasi, Yue Zong kemudian memeriksa rampasan perang. Selama pengejaran mereka terhadap Raja Tikus Mutan, Ji Qingwu dan dia telah membunuh beberapa pengawal Raja Tikus Elit, dan 4 buku keterampilan dijatuhkan. Jika diamati lebih dekat, 4 buku keterampilan itu adalah langkah bayangan level 2, kekuatan masif level 2, penyembuhan level 2, dan bola api mini kontinu level 2. Penyembuhan level 2, dengan menggunakan keterampilan ini, seseorang dapat mengobati sebagian besar jenis cedera, termasuk luka luar dan cedera dalam. Efek penyembuhan dari keterampilan ini relatif baik. Menggunakan keterampilan ini akan menghabiskan 20 poin spiritual. Kelas non-pendeta yang menguasai keterampilan ini hanya dapat menggunakan keterampilan ini sekali sehari. Bola api mini kontinu level 2, dengan menggunakan keterampilan ini, 5 bola api mini dapat dipanggil. Kelima bola api akan menjadi aliran bola api kontinu untuk menyerang musuh. Menggunakan keterampilan ini akan menghabiskan 20 poin spiritual. Kelas non-penyihir yang menguasai keterampilan ini hanya dapat menggunakan kemampuan ini sekali sehari. Yue Zong dengan cepat memutuskan bagaimana ia berencana untuk mendistribusikan keterampilan ini. Liu Yan harus mendapatkan keterampilan langkah bayangan sementara Lu Wen akan mendapatkan keterampilan penyembuhan. Sedangkan untuk keterampilan kekuatan besar level 2, aku akan memberikan keterampilan ini kepada Chen Situ, penampilannya sangat bagus. Chen Yao adalah kelas penyihir, jadi memberinya keterampilan bola api miniatur berkelanjutan akan menjadi yang terbaik untuknya. Setelah menentukan bagaimana ia akan mendistribusikan buku keterampilan, Yue Zong mengeluarkan kristal yang telah ia terima dari otak Raja Tikus Mutan. Ia sedang bimbang apakah ia harus memakan kristal ini. Ia melihat kristal itu, tidak seperti manik darah merah, ia tidak merasakan godaan untuk memakannya. Melihat kristal di tangan Yue Zong, mata elang hijau kecil tampak bersinar dengan cahaya terang. Mengepakkan sayapnya, ia bergegas menuju Yue Zong. Sebelum Yue Zong bisa bereaksi, elang hijau kecil meraih kristal itu dengan paruhnya dan segera menelan kristal itu. Melihat tindakan elang hijau kecil, Yue Zong mendapat kilasan inspirasi, sepertinya kristal itu untuk dimakan binatang mutan. Pikirnya, kristal dan manik-manik darah merah adalah barang yang sangat langka. Setelah membunuh begitu banyak binatang mutan, Yue Zong memperhatikan bahwa hanya binatang mutan level 30 ke atas yang memiliki kesempatan menjatuhkan manik-manik darah merah. Mengenai kristal, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Seperti yang diharapkan, di tubuh pengawal Raja Tikus Elit level 26, tidak ada manik-manik darah merah atau kristal. Setelah menelan kristal, elang hijau kecil tampaknya menggunakan sayapnya untuk meringkuk, dan berhenti bergerak saat tertidur. Melihat bahwa elang hijau kecil tampaknya baik-baik saja,
Yue Zong juga menelan manik-manik darah merah. Manik-manik darah merah tampaknya berubah menjadi manik-manik api yang menyala-nyala saat bergerak melalui tubuh Yue Zong, terus-menerus mengubah dan memperkuat tubuhnya. Dari otaknya muncul pesan dari sistem selamat. Vitalitas Anda telah ditingkatkan sebesar 12 poin, dan kekuatan Anda telah ditingkatkan sebesar 3 poin. Wow, plus 12 vitalitas. Manik-manik darah merah Raja Tikus Mutan ini benar-benar kuat. Yue Zong tidak dapat menahan senyum kegirangan. Keenam status itu masing-masing memiliki kegunaannya sendiri. Memiliki vitalitas yang lebih tinggi akan meningkatkan laju pemulihannya saat ia terluka, dan membuat laju pemulihannya jauh lebih cepat daripada pria normal. Elang hijau kecil tidur hingga larut malam. Saat ia tidur, bulu-bulu mulai berguguran dari tubuhnya. Setiap bulu dengan cepat digantikan oleh bulu-bulu baru yang tampaknya tumbuh sangat cepat. Tubuhnya juga tampak tumbuh lebih besar. Setelah elang hijau kecil bangun, ia membuka matanya dan melebarkan sayapnya. Kemudian dengan lompatan, ia terbang ke langit. Ya, akhirnya ia bisa terbang. Ini hebat. Yue Zong sangat senang melihat elang hijau kecil bisa terbang. Elang adalah raja di langit. Jika Little Greenie terus menjadi burung yang tidak bisa terbang, ia akan kehilangan keuntungan terbesarnya. Sekarang Little Greenie bisa terbang, pasukan Yue Zong telah mendapatkan sekutu terbang yang kuat. Tidak ada yang menyadari saat Yao Yao berhasil menyelinap di samping Yue Zong. Ia menatap Little Greenie yang terbang dengan gembira di langit, dan ia tampak tenggelam dalam pikirannya sendiri. Little Greenie berputar beberapa kali di udara sebelum mendarat di samping Yue Zong. Ia tampak mengusap kepalanya ke Yue Zong dan berterima kasih padanya. Elang bulu hijau mutasi level 36. Memiliki kemampuan untuk terbang dan mengayunkan bulu yang keras. Kemampuan mata persepsi Yue Zong memungkinkannya untuk mengamati perubahan pada Little Greenie. Setelah menelan kristal itu, Little Greenie segera naik 10 level, dan kekuatannya meningkat secara eksponensial. Yao Yao juga mengangkat tangannya dan membelai bulu Little Greenie. Setelah berubah, bulu Little Greenie menjadi sangat sensitif. Ketika merasakan Yao Yao menyentuhnya, ia segera mengepakkan sayapnya. Yao Yao yang malang terlempar sejauh 5 hingga 6 meter, dan tubuhnya dipenuhi debu dan jelaga. Sebagai salah satu makhluk terkuat di bawah langit, elang hijau kecil sangat bangga. Selain tuannya Yue Zong, ia tidak mengizinkan siapapun menyentuhnya. Hanya jika Yue Zong memerintahnya, mungkin ia akan mengizinkan orang lain menyentuhnya. Yao Yao merangkak dari tanah. Dengan wajah penuh jelaga, ia menatap tajam ke arah elang hijau kecil. Elang hijau kecil bahkan tidak menatap Yao Yao saat ia terus menggesekkan kepalanya ke Yue Zong. Setelah berpikir sejenak, Yao Yao berjalan ke arah Yue Zong dan bertanya dengan suara lolita kecilnya, "Tolong, bolehkah aku menunggangi elang hijau kecil dan terbang di langit?" pintanya. Yue Zong menatap mata elang hijau kecil, dan elang hijau kecil segera menggelengkan kepalanya. Ia tidak menyukai gagasan orang lain selain Yue Zong yang menungganginya. Binatang mutan jauh lebih cerdas daripada hewan normal. Meskipun elang hijau kecil tidak dapat berbicara, ia dapat memahami ucapan manusia. Yue Zong hanya bisa tersenyum pada Yao Yao dan menjawab, "Ia tidak mau." "Aku juga tidak ingin memaksanya." Yao Yao menatap Yue Zong, dan dengan ekspresi kesal, ia cemberut dan berseru, "Ia hanya seekor elang. Aku pasti akan menangkap burung yang lebih besar dan lebih baik darinya di masa depan." Kemudian ia berlari dan dengan cepat menghilang dari pandangan Yue Zong. Si hijau kecil juga mengepakkan sayapnya dan terbang keluar, dan mulai memakan bangkai tikus mutasi. Ada beberapa ribu tikus, dan tidak semua bangkai tikus mutasi telah dipindahkan ke dalam kendaraan setelah semua makanan telah dipindahkan dari lumbung Kabupaten Sanglin. Baik orang-orang dari desa kuda batu Yue Zong maupun Kam bertahan hidup Longhai juga menghela napas lega saat mereka kembali ke desa masing-masing. Setelah Su Zenggang kembali ke Kam bertahan hidup, ia dipuji oleh atasannya, Lei Cheng. Lei Cheng telah memperhatikan bahwa Su Zenggang memiliki lebih sedikit orang di peletonnya, tetapi ia bahkan tidak bertanya tentang jumlah korban tewas atau cedera di antara orang-orang Su Zenggang. Ini membuat Su Zenggang merasa sangat kesal. Karena Lei Cheng tidak bertanya, Su Zenggang tidak melaporkan bahwa beberapa orangnya telah membelot ke Kam Yue Zong. Desa tebing besar berada di sebelah timur desa kuda batu. Di dalam desa, ada pabrik baja skala kecil. Selain itu, ada juga banyak perusahaan yang menyediakan layanan yang melengkapi pabrik baja tersebut. Misalnya membuat pisau dari baja yang diproduksi dari pabrik Dell. Suatu hari, sebuah IVF,
7 truk Dongfeng, 5 kendaraan jeep, 5 jeep militer yang syarat dengan senjata berat berhenti di luar desa tebing besar. Cepat turun, kalian sampah lebih baik turun secepat mungkin. Di bawah raungan marah Kong Tianyu, dari 7 truk, sekitar 100 orang yang berpakaian compang camping turun dari truk. Di samping setiap truk ada beberapa orang yang bersenjata senapan serbu tipe 79 atau senapan tipe 03. Para penjaga ini menatap semua orang yang turun dari truk. Ada kilatan penghinaan di mata para penjaga. Beberapa orang yang membawa sejumlah besar parang dan perisai melemparkan senjata-senjata ini di depan 100 orang yang berpakaian compang camping. Meskipun jumlah bengkel baja di desa Kuda Batu tidak dapat dibandingkan dengan desa tebing besar, ada juga beberapa bengkel yang memproduksi pisau menggunakan baja dari desa tebing besar. Parang dan perisai di depan orang-orang yang berpakaian compang camping diproduksi dari bengkel-bengkel ini. Kong Tianyu terkekeh jahat saat dia menatap orang-orang yang berpakaian compang camping dan berteriak. Dengarkan baik-baik, kalian sampah. Sesuai dengan kejahatan yang kalian lakukan, kalian harus ditembak, atau dipenggal sekarang juga. Tapi kalian beruntung karena tim Kapten Yue tidak hanya menyelamatkan nyawa kalian yang tidak berharga, tetapi juga membuang-buang makanan berharga untuk kalian. Dia telah mengizinkan kalian memiliki makanan untuk dimakan dan air untuk diminum. Sekarang saatnya bagi kalian untuk menunjukkan nilai kalian. Segera ambil parang dan perisai di depan kalian, dan ikuti perintahku untuk membunuh zombie. Mengerti? Setelah mendengar pidato Kong Tianyu, masing-masing tahanan ini dengan ragu-ragu mengambil parang dan perisai dari lantai. Dengan ancaman beberapa senjata yang menunjuk ke arah mereka, semua orang ini tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Sekitar 100 orang ini adalah tahanan dari Kam Yue Zong. Meskipun jumlah tahanan ini lebih banyak daripada penjaga, tetapi dibandingkan dengan ancaman senjata api, kendaraan tempur infanteri, dan senjata api berat yang dipasang di 5 jeep, orang-orang ini tetap tidak berdaya melawan para penculik mereka, bahkan ketika dipersenjatai dengan perisai dan parang. Kemarilah, kalian bajingan. Di bawah teriakan Kong Tianyu, para tahanan yang membawa perisai dan parang berkumpul di sudut sambil menunggu perintah lebih lanjut. Para penjaga dengan cepat menyebar dan menyiapkan senjata mereka. Beberapa orang juga bergegas maju, dan menancapkan 2 tiang besar ke tanah. Kemudian mereka mengikat beberapa kabel ke tiang-tiang itu untuk membuat penghalang kawat. Penghalang ini dapat digunakan untuk menjegal para zombie. Begitu tim siap bertempur, Yue Zong memerintahkan White Bones, pergi dan tarik benda-benda ini keluar. Mata White Bones tampak bersinar dengan cahaya yang menakutkan saat berjalan memasuki daerah itu. White Bone berlumuran darah daging. Catatan penerjemah. White Bones mengayunkan kapaknya yang besar, dan seperti angin puyuh kehancuran, memenggal kepala zombie di dekat pintu masuk desa. Mencium bau darah di White Bones, zombie di desa mulai bergerak. Namun tidak seperti pengalaman sebelumnya di mana zombie digiring keluar dalam gelombang yang dapat diatur, zombie yang tinggal di desa Big Cliff tidak dapat digiring keluar dalam kelompok kecil. Sebaliknya, ribuan zombie yang tinggal di dalam kota berjalan keluar dari segala arah, dan bergabung menjadi gerombolan besar saat mereka menyerbu ke arah pintu masuk desa. Setelah membunuh sedikit lebih dari 10 zombie, White Bone terpaksa mundur di bawah gerombolan zombie. Semua zombie ini mengenakan pakaian compang camping, dan tubuh mereka telah membusuk. Mereka dengan gemetar berjalan keluar desa menuju para pria. Melihat sejumlah besar zombie yang mengejar White Bones, Yue Zong mengerutkan kening. Mengapa tidak ada zombie level S di sini? Biasanya, tipe zombie seri S jauh lebih cepat daripada zombie biasa. Di tengah gerombolan zombie, zombie seri S biasanya yang pertama menyerang di depan. Zombie seri S ini adalah zombie yang paling mematikan, dan masing-masing makhluk ini lebih berbahaya daripada zombie biasa. Ketika zombie-zombie ini berada kurang dari 100 meter dari mereka, Yue Zong berteriak, tembak sesuka hati. Seketika, suara tembakan terdengar di seluruh area. Banyak zombie yang langsung terbunuh dengan headshot dan jatuh ke tanah. Zombie di belakang mereka menginjak-injak rekan mereka yang tumbang dan terus maju. Memiliki pengalaman pertempuran yang sebenarnya adalah pelatihan terbaik. Setelah banyak pertempuran dan menghabiskan peluru yang tak terhitung jumlahnya, tim Yue Zong sekarang memiliki sekitar 20 penembak jitu elit. Para penembak jitu ini memiliki peluang 70% untuk menggunakan senapan tipe 03 untuk meledakkan kepala zombie dari jarak kurang dari 100 meter.
Para penembak jitu elit ini adalah prajurit profesional yang membelot ke kamp Yue Zong. Mereka telah menjalani pelatihan militer yang ketat, dan sebagian besar peserta telah bertempur dalam perang-perang sebelumnya untuk merebut kembali kota Qingyuan. Setelah terbiasa bertempur, mereka beradaptasi dengan sangat cepat di medan perang. Serangan para penembak jitu lainnya kurang efektif. Selain tembakan ke kepala, para zombie itu tidak mungkin mengalami kerusakan apapun. Meskipun mereka telah mengenai para zombie, mereka tidak berhasil mengenai kepala. Gerombolan zombie itu maju dengan satu gerakan. Mayat-mayat zombie yang tertembak ke kepala bahkan tidak memperlambat laju gerombolan zombie itu. Wajah para tahanan menjadi pucat ketika mereka melihat gerombolan zombie yang maju. Meskipun setiap tahanan ahli dalam menindas orang lain, tetapi mereka belum pernah menyerang atau bertarung dengan zombie secara langsung sebelumnya. Jumlah zombie yang sangat banyak itu memberikan perasaan bahwa tidak peduli berapa banyak yang mereka bunuh, akan selalu ada lebih banyak dari mereka. Hal ini menciptakan perasaan takut dan tidak berdaya di antara para pria itu. Di area di depan Yue Zong, ada beberapa penghalang kawat yang sudah dipasang. Saat zombie di depan melewati penghalang kawat, mereka tersandung ke tanah. Zombie lainnya di belakang menginjak tubuh rekan mereka dan terus berjalan menuju Yue Zong. Di bawah serbuan ribuan zombie, yang tersandung hancur menjadi pasta daging. Penghalang kawat ini terus-menerus menjatuhkan gelombang demi gelombang zombie saat zombie di depan tersandung dan terinjak-injak oleh rekan mereka. Namun, jumlah zombie sebenarnya terlalu banyak. Penghalang kawat ini tidak dapat menghentikan gerombolan zombie untuk maju. Melihat kelompok besar zombie terus maju ke arah mereka, semua orang merasa semakin tertekan. Anak buah Yue Zong lebih mampu menghadapi bahaya. Banyak dari mereka telah melawan zombie beberapa kali. Namun, wajah para tahanan menjadi pucat karena ketakutan dan menggigil tak terkendali. Hanya memikirkan bahwa mereka harus melawan zombie dalam pertempuran jarak dekat sudah cukup untuk membuat mereka takut. Ketika para zombie hanya berjarak sekitar 30 meter dari kelompok Yue Zong meneriakkan perintah, pusatkan tembakanmu. Pada saat itu, semua daya tembak di pasukan Yue Zong menghancurkan barisan zombie. Sebagian besar zombie jatuh ke tanah karena tembakan yang terkonsentrasi. Tembakan terkonsentrasi itu tidak bertahan lama, karena Yue Zong menyampaikan perintah lain, berhenti. Atas instruksi Yue Zong, semua orang berhenti menembak. Tim Yue Zong tidak memiliki cara untuk membuat peluru baru, peluru bekas tidak dapat digunakan kembali. Tanpa cara untuk mengisi ulang persediaan mereka, setiap peluru yang digunakan akan semakin mengurangi persediaan peluru mereka. Jika mereka tidak belajar untuk menghemat peluru, mereka akan segera menghabiskan semua peluru mereka. Setelah perintah gencatan senjata, Yue Zong terkejut melihat pintu masuk desa masih dipenuhi zombie. Dari seluruh penjuru desa tebing besar, zombie tampak terus merangkak keluar, tanpa ada tanda-tanda akan berakhir. WTF, kenapa ada begitu banyak zombie? Yue Zong mengerutkan kening saat melihat segerombolan zombie yang merayap ke arahnya. Zombie biasanya tersebar di seluruh desa. Terakhir kali Yue Zong membawa orang untuk menyerbu desa Kuda Batu, ia akan menarik sekitar 100 zombie keluar. Kemudian tim akan membersihkan gelombang zombie ini sebelum menarik dan membersihkan gelombang zombie kedua. Dengan cara ini, setiap gelombang zombie berikutnya perlahan-lahan dibersihkan, dengan bahaya minimum bagi timnya. Namun tak disangka kali ini, semua zombie di desa ditarik keluar, dan jumlahnya menimbulkan ancaman yang signifikan bagi timnya. Selain zombie yang terus mengalir keluar dari desa tebing besar, banyak zombie yang ditembak dari putaran tembakan sebelumnya juga perlahan-lahan naik dari tanah lagi, dan dengan gemetar berjalan menuju tim Yue Zong. Zombie tidak mungkin dibunuh dengan peluru kecuali jika ditembak di kepala. Sayangnya, sebagian besar peluru mengenai tubuh zombie. Tidak seperti manusia yang akan terluka parah oleh peluru, zombie tampak mengabaikan peluru saat mereka bangkit dari tanah dan terus maju. Semua anggota tim tempur jarak dekat satu, ikuti aku. Yue Zong meraung memberi perintah dan memimpin tim yang terdiri dari 12 orang saat mereka menyerang gerombolan zombie. Masing-masing dari mereka mengenakan Water Python Snakeskin Armor, dan memegang Tang Imitation Sword. Jika anak buahnya cukup kuat untuk bertarung tanpa bantuannya, dia akan dengan senang hati mengarahkan pertempuran dari belakang. Ini akan memungkinkan anak buahnya untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman. Namun, tim Yue Zong saat ini relatif lemah. Masing-masing pasukan elit ini adalah sumber daya yang berharga.
Dia harus bertarung bersama mereka untuk memberi mereka keberanian untuk bertarung, dan di saat-saat kritis, menyelamatkan hidup mereka. Yue Zong, White Bones, dan anggota tim tempur jarak dekat satu menyerang kelompok zombie, memenggal kepala zombie dengan setiap tebasan pedang. Anggota tim pertarungan jarak dekat semuanya adalah para evolver. Sebagian besar dari mereka terus-menerus menuangkan poin statistik mereka ke dalam kekuatan dan stamina, menjadikan mereka mesin pembunuh pertarungan jarak dekat zombie yang tak terhentikan. Dengan kekuatan yang ditingkatkan, setiap ayunan pedang akan membelah zombie dengan mudah dan terkadang mengenai zombie di sebelahnya. Dengan stamina yang ditingkatkan, para petarung ini mampu terus-menerus menebas zombie tanpa merasa lelah. Dalam kurun waktu singkat, lebih dari 100 zombie telah dihancurkan. Namun, gelombang zombie tidak ada habisnya, dan tidak peduli berapa banyak yang mereka bunuh, akan ada lebih banyak lagi yang menggantikan zombie yang jatuh ini. Itu seperti melawan seekor Hydra. Untuk setiap zombie yang dipenggal, ia digantikan oleh 2 orang temannya. Seiring berjalannya waktu, bahkan anggota tim pertempuran jarak dekat elit mulai merasa takut, dan tidak berdaya. Bagaimanapun, stamina mereka terbatas, sementara gerombolan zombie tidak pernah ada habisnya. Catatan penerjemah. Anggota tim tempur pertama, mundur. Setelah membunuh banyak zombie, Yue Zong memperkirakan bahwa timnya telah mencapai batas mereka, dan segera membunyikan perintah untuk mundur. Dia tidak ingin mempertaruhkan nyawa anak buahnya. Dari pintu masuk desa, semakin banyak zombie muncul. Anggota tim tempur pertama hanya terdiri dari 12 orang. Meskipun mereka mengenakan Water Python Snakeskin Armor, mereka pasti akan terbunuh jika mereka dikelilingi oleh lautan zombie. Semua anggota tim tempur pertama ini setidaknya adalah evolver level 7. Bagi Yue Zong, masing-masing anggota ini sangat berharga, dan dia akan patah hati jika salah satu dari orang-orang ini tewas. Setelah menerima perintah, semua orang di tim pertempuran jarak dekat pertama segera mundur pada kesempatan pertama. Yue Zong dan White Bones terus menahan gelombang zombie untuk memberi waktu bagi anak buahnya untuk melarikan diri. Setelah memastikan semua anak buahnya telah mundur dengan aman, Yue Zong dan White Bones juga bersiap untuk mundur. Pada saat ini, tiba-tiba gerombolan zombie berpisah untuk memberi jalan bagi kelompok zombie lainnya. Yang membuat Yue Zong ngeri, ada 7 zombie S2, 8 zombie L2, 36 zombie S1, dan 43 zombie L1 yang menyerbu ke arahnya. Astaga, bahkan zombie-zombie itu punya seseorang yang mengarahkan mereka. Melihat sekitar 100 zombie elit yang menyerang ke arahnya, dia tidak dapat menahan perasaan bahwa seseorang atau sesuatu sedang mengendalikan zombie-zombie ini. Kecurigaan Yue Zong didasarkan pada pengalamannya, zombie normal tidak akan menyerang sekaligus. Selain itu, zombie elit jarang berkumpul bersama. Namun melihat gerombolan zombie dan zombie elit bertindak bersama-sama membuatnya percaya bahwa seseorang atau sesuatu mengendalikan zombie ini. Seiring berjalannya waktu, ia belajar untuk mempercayai instingnya. Pengalamannya dengan tikus mutasi adalah contoh terbaik, ia percaya bahwa Raja Tikus Mutasi mengendalikan tikus mutasi, dan ia terbukti benar. Catatan penerjemah. Melihat gerombolan zombie elit, Yue Zong segera mundur. Pada saat yang sama, ia meluncurkan bola api ke arah zombie L2. Bola api itu mengenai kepala L2, dan meledakkannya. L2 jatuh ke tanah. Adapun 7S2, jika makhluk-makhluk ini tidak mendekati Yue Zong tidak punya cara untuk membunuh mereka. Mereka terlalu cepat dan keterampilan menembak Yue Zong terlalu rendah untuk menembak mereka dengan akurat. Seperti yang diharapkan, 7S2 adalah yang tercepat dari semuanya, dan segera menyerbu ke arah Yue Zong dengan cara zigzag dan menyerang Yue Zong dari segala arah. Kecepatan mereka luar biasa cepat, dan bahkan penembak jitu ahli dari tim Yue Zong tidak akan dapat membidik mereka dengan akurat. Dibandingkan dengan zombie L2 yang kekuatannya ditingkatkan, S2 ini lebih mematikan. Pada saat yang sama Yue Zong mundur, dia berteriak, "Little Greenie." Dari langit, sambaran petir berwarna hijau menyambar dan segera menghancurkan kepala zombie L2 menjadi berkeping-keping. Sambaran petir berwarna hijau itu tidak lain adalah Little Greenie. Dengan satu serangan, ia menghancurkan L2. Kemudian ia mengepakkan sayapnya dan terbang ke atas. Sesaat kemudian, ia menjadi sambaran petir hijau lainnya saat ia menyerang L2 lainnya dan merobek kepala L2 dari tubuhnya dengan cakarnya yang tajam. Setelah berevolusi,
Little Greenie sekarang dapat sepenuhnya memanfaatkan kekuatan terbangnya. Cakar dan paruhnya sangat tajam, seperti layaknya binatang level 36. Meskipun L2 kuat, ia tidak dapat menahan serangan dari cakar-cakar yang dapat merobek sisik ular piton air. Meskipun L2 adalah zombie yang kekuatannya sangat besar, mereka tidak dapat terbang dan tidak mengancam si kecil hijau. Sementara itu, 7S2 dengan cepat mengejar Yue Zhong. Yue Zhong telah melawan makhluk-makhluk ini sebelumnya dan tahu bahwa dengan kecepatannya saat ini, ia tidak dapat berharap untuk melawan mereka. Ia segera mengaktifkan langkah-langkah bayangan, mendapatkan peningkatan besar pada kecepatannya. Kemudian ia menyerang zombie S2. Ada dua kilatan cahaya saat S2 dan Yue Zhong saling bersilangan. Untuk sesaat, kedua belah pihak berhenti bergerak. Semburan darah menyembur dari otak S2 saat ia jatuh ke lantai, sementara Yue Zhong berdiri sebagai pemenang. Dalam pertukaran singkat itu, Yue Zhong telah memenggal kepala S2. Tetapi Yue Zhong tidak punya waktu untuk bersantai. Begitu cepatnya kecepatan S2 sehingga bahkan diam selama sedetik saja sudah cukup bagi S2 lain untuk melancarkan serangan terhadap Yue Zhong. Cakar-cakarnya mengancam untuk mencabik-cabik Yue Zhong dan hanya berjarak beberapa sentimeter darinya. Tiba-tiba Yue Zhong tampak menghilang menjadi gumpalan asap, dan muncul kembali di baliknya. Kemudian ada kilatan cahaya lain saat S2 lainnya dipenggal. Pertarungan berkecepatan tinggi itu hampir tak terlihat oleh mata telanjang para prajurit, yang bisa mereka lihat hanyalah gerakan kabur dan kilatan cahaya saat pedang Yue Zhong berulang kali menebas. Dengan setiap tebasan, zombie S2 akan jatuh ke tanah, dengan otaknya teriris bersih. Dalam rentang beberapa napas, tim yang terdiri dari 7S2 itu benar-benar dimusnahkan oleh Yue Zhong. Sangat kuat, sangat mengesankan. Kong Tianyu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi Yue Zhong. Dalam rentang beberapa detik, Yue Zhong berhasil membunuh 7 zombie S2. Dia juga seorang evolver, tetapi dia bahkan tidak dapat mengalahkan satu pun zombie S2. Kecepatan zombie S2 terlalu cepat. Selamat telah mencapai level 32. Anda telah memperoleh 2 poin statistik. Setelah membunuh 7S2, Yue Zhong memperoleh sejumlah besar pengalaman. Ini cukup baginya untuk naik level, tingkatkan kelincahan, dan stamina. Yue Zhong dengan cepat membuat pilihannya. Jika bukan karena fakta bahwa dia terus-menerus meningkatkan kelincahannya, tidak mungkin dia dapat menangani 7 zombie S2 dengan mudah. Yue Zhong segera menyimpan barang-barang yang dijatuhkan S2, dan bergegas kembali ke timnya. Di depan Yue Zhong, masih ada banyak zombie S1, L2, dan L1, selain zombie normal yang tak terhitung jumlahnya. Sekuat apapun Yue Zhong, jika dia dikelilingi oleh gerombolan zombie yang tak ada habisnya, dia akan terbunuh. Tim sihir, serang. Begitu Yue Zhong kembali ke kamp, dia langsung meneriakkan perintah. Dalam penyerbuan terhadap zombie, Yue Zhong terkadang menerima buku keterampilan sihir. Dia telah memberikan buku-buku sihir ini ke tim yang terdiri dari 10 orang, dan menciptakan tim penyihir. Penyihir ini termasuk Lu Wen, Guo Yu, Chen Yao, Del. Setelah kiamat, masing-masing keterampilan ini sangat berharga. Untuk menghemat peluru, para penyihir yang hanya bisa meluncurkan satu mantra ini juga dikerahkan di medan perang. Ini akan memungkinkan para penyihir untuk mendapatkan bola pengalaman dan berevolusi. Masing-masing penyihir ini mengaktifkan sihir mereka dan mulai melantunkan mantra mereka. Dari udara di depan mereka, beberapa rune muncul, saat rune tersebut mengumpulkan energi untuk meluncurkan mantra. Tembak sesuka hati, Yue Zhong meraung. Meskipun sihir sangat kuat, tetapi waktu yang dibutuhkan untuk merapal mantra juga relatif lama. Sementara para penyihir menyalurkan mantra mereka, ia juga perlu menghentikan gerombolan zombie agar tidak terlalu dekat sehingga para penyihir tidak akan terganggu. Begitu Yue Zhong memberi perintah, orang-orang itu segera melepaskan amunisi mereka saat hujan peluru merobek barisan zombie. Di bawah hujan peluru, beberapa zombie S1, L1 dan normal seperti boneka yang talinya dipotong, dan jatuh ke lantai. Namun, L2 dibangun seperti tank, dan terus maju meskipun badai peluru. Setiap peluru yang mengenai L2 ditolak, dan bahkan tidak dapat memperlambat serangannya, dengan satu pengecualian. Senapan mesin berat 12,7 mm yang dipasang di atas jeep mampu menembus kulit makhluk-makhluk ini. Setiap senapan mesin berat 12,7 mm mampu mencabik-cabik jeep lapis baja ringan menjadi beberapa bagian, dan memiliki daya tembus yang besar.
Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa zombie L2 tidak mampu mengatasi daya tembak tersebut. Gencatan senjata. Melihat kelompok zombie yang berevolusi telah dirobohkan, Yue Zong meminta gencatan senjata. Semua orang berhenti menembak. Setelah hujan peluru berhenti, semakin banyak zombie muncul dari desa Big Cliff. Pada saat yang sama, semua zombie berevolusi yang ditembak bangkit lagi. Zombie yang berevolusi ini jauh lebih tangguh daripada zombie biasa. Kecuali jika Anda meledakkan kepala mereka, mustahil untuk membunuh mereka. Catatan penerjemah. Keempat L2 yang selamat segera bangkit. Dengan langkah besar, mereka menyerang Yue Zong. Catatan penerjemah. Namun, badai peluru berhasil mendaratkan serangan tepat sasaran pada beberapa zombie yang telah berevolusi. Dengan headshots, pada saat ini, Guo Yu, Lu Wen telah selesai melantunkan mantra mereka. Bola api, kerucut es, paku bumi, Del, semua sihir ini difokuskan pada zombie yang telah berevolusi, dan berhasil membunuh 8 makhluk ini. Kelompok pertempuran jarak dekat, Tim 2 dan Tim 3, maju bersamaku. Dengan raungan yang dahsyat, Yue Zong memimpin tim yang terdiri dari 24 anggota tim pertempuran jarak dekat ke dalam pertempuran dengan zombie yang telah berevolusi. Seperti tim pertempuran jarak dekat 1, masing-masing dari orang-orang ini mengenakan Water Python Snakeskin Armor, dan menghunus pedang imitasi tang. Meskipun sihir sangat kuat, sihir itu juga memiliki cooldown yang lama. Setelah meluncurkan satu mantra, Guo Yu dan tim penyihir tidak dapat merapal mantra lagi untuk hari itu. Kecuali mereka mencapai level 10 dan mengubah kelas mereka menjadi penyihir, kecil kemungkinan mereka dapat terus merapal lebih dari satu mantra setiap hari. Zombie yang telah berevolusi itu bentrok dengan Yue Zong dan timnya yang terdiri dari 24 orang. Seperti anak panah, Yue Zong melesat ke arah zombie L2, dan mengarahkan pistol penyengat ke kepala makhluk ini. Kemudian dia menarik pelatuknya. Dengan suara, bang, kepala L2 dihiasi dengan lubang baru, dan ia jatuh tak bernyawa ke tanah. Sebuah tinju yang kuat mengancam untuk menghancurkan Yue Zong menjadi berkeping-keping saat L2 lain menemukan kehadirannya, dan mengangkat tinjunya untuk menghancurkan Yue Zong. Yue Zong dengan mudah menghindari tinju L2 saat dia melangkah maju, mengarahkan penyengatnya ke rahang bawah L2, dan menghancurkan kepalanya. Di langit, Little Greenie menukik ke bawah, dan dalam satu gerakan, berhasil memenggal kepala L2 di setiap cakar. Dua L2 jatuh tak bernyawa saat kepala mereka terkoyak dari tubuh mereka. 24 anggota tim pertempuran jarak dekat elit terlibat dalam pertempuran sengit dengan L1 dan S1. Dalam kekacauan yang terjadi setelahnya, beberapa anggota tim pertempuran jarak dekat terpental dengan setiap ayunan tinju L1. Dan beberapa anggota tim pertempuran jarak dekat tergores oleh cakar S1 berkecepatan tinggi. Tetapi banyak L1 dan S1 juga terbunuh oleh anggota tim pertempuran jarak dekat. F***K, pergi dan mati. Kong Tianyu mengaktifkan keahliannya, kekuatan yang ditingkatkan, dan dengan satu ayunan pedang imitasi tang di tangannya, dia berhasil memenggal kepala zombie L1 yang perkasa. Tetapi dia tidak punya waktu untuk bersantai karena S1 segera mencakar bahu kirinya segera setelah zombie L1 itu disingkirkan. Bajingan sialan, pergi dan mati. Dengan senyum sinis, bilahnya segera memisahkan kepala S1 dari tubuhnya. Baju zirah kulit ular piton air melindunginya dari cakar S1. Kecuali S1 mendaratkan pukulan di kepalanya, itu tidak akan melukai Kong Tianyu. Tetapi dibandingkan dengan S1, L1 merupakan ancaman yang jauh lebih mematikan. Banyak anggota tim pertempuran jarak dekat yang dikirim terbang oleh L1. Dengan kekuatan dahsyatnya, Kong Tianyu bahkan mampu membunuh zombie L1 dengan satu ayunan pedangnya. Karena itu, ia tidak takut dan menyerang zombie lain yang telah berevolusi. Anggota tim lainnya merasa bahwa menghadapi zombie S1 relatif mudah. Mereka dapat menggunakan tubuh mereka sebagai umpan untuk menarik makhluk-makhluk ini lebih dekat sebelum menyerang mereka. Dengan baju besi Water Python Snakeskin mereka, cakar S1 bahkan tidak dapat mencakar mereka. Namun, L1 memiliki cerita yang sama sekali berbeda. Mereka harus berulang kali menebas L1 beberapa kali sebelum mereka dapat memenggal kepala satu L1. Selain itu, serangan L1 sangat kuat dan membuat orang-orang terpental setiap kali mengenainya. Banyak anggota tim berhasil mengenai kepala L1, tetapi mereka dibiarkan terbuka terhadap serangan balasan L1, dan terluka parah. Jika bukan,
Karena baju besi Water Python Snake Skin yang menyerap sebagian besar dampaknya, orang-orang ini akan langsung binasa. Namun, setelah zombie tingkat 2 yang berevolusi berhasil disingkirkan, Yue Zong, White Bones, dan Little Greenie mengalihkan perhatian mereka ke zombie tingkat 1. Di bawah serangan gabungan mereka, zombie yang berevolusi dengan cepat disingkirkan. 5 anggota tim Yue Zong terluka oleh zombie tingkat 1 dan tidak dapat lagi berpartisipasi dalam pertempuran ini. Para zombie yang berevolusi ini tidak mudah untuk dihadapi. Setiap zombie yang berevolusi memiliki kemampuan yang luar biasa, terutama zombie seri S. Jika bukan karena Water Python Snake Skin Armor yang melindungi tim pertempuran jarak dekat dari serangan zombie seri S, lebih dari separuh orang pasti sudah terinfeksi virus zombie. Namun di bawah perlindungan armor yang lebih unggul, hanya 5 orang yang terluka. Mundur. Setelah menghancurkan zombie yang berevolusi, Yue Zong menyimpan beberapa barang yang dijatuhkan oleh zombie yang berevolusi di cincin spasialnya. Kemudian dia memimpin 2 tim pertempuran jarak dekat untuk mundur dari gerombolan zombie. Little Greenie berdiri tak tertandingi di langit, saat ia menghabisi zombie dengan santai. Dari waktu ke waktu ia akan menukik ke bawah dan menghancurkan zombie. Sebelum ada zombie yang bisa melawan, ia sudah lama pergi, telah terbang keluar dari jangkauan zombie yang tidak bisa terbang. Tidak ada satupun zombie yang bisa menahan serangannya dan zombie-zombie ini tidak bisa menyentuh sehelai bulu pun di tubuhnya. Meskipun para zombie elit telah dihancurkan, para zombie biasa terus mengalir keluar dari setiap sudut dan celah desa tebing besar. Awalnya, itu adalah sungai zombie karena aliran zombie bergabung bersama dan memenuhi jalan dengan zombie. Sungai-sungai zombie bergabung bersama di jalan utama untuk membentuk lautan zombie besar yang kuat lebih dari 5.000. Setelah semua upaya yang telah dikeluarkan Yue Zong dan timnya, mereka hanya berhasil membunuh 600 plus zombie, sedikit lebih dari 1/10 dari kerumunan zombie yang bergerak ke arah mereka. Meskipun rute menuju kamp Yue Zong dipenuhi dengan mayat-mayat zombie yang tak terhitung jumlahnya, tetapi lautan zombie tampaknya mengabaikan hilangnya jenis mereka saat mereka terus maju menuju kamp Yue Zong. Melihat begitu banyak zombie menciptakan tekanan besar pada tim. Ini adalah pertama kalinya banyak anggota tim Yue Zong melihat sejumlah besar zombie, dan mereka terguncang. Dalam pertemuan terakhir dengan zombie, Yue Zong mampu memimpin zombie keluar dalam kelompok 100-an, membuat tugas jauh lebih mudah. Tetapi dengan 5.000 zombie berjalan gemetar ke arah mereka, mereka tidak bisa menahan gemetar ketakutan. Harus melawan 5.000-an zombie dan 100 zombie adalah 2 masalah yang berbeda. Dalam pertempuran dengan kelompok 100 zombie, mereka mampu beristirahat di antara pertarungan. Tetapi dalam gelombang 5.000-an zombie, gelombang zombie tidak ada habisnya, dan tidak ada jeda bagi orang-orang ini. Penembak jitu elit di tim Yue Zong tidak pernah berhenti menembak. Setiap serangan akan secara akurat menghancurkan kepala zombie. Meskipun banyak zombie telah jatuh, itu tidak berdampak pada menghentikan massa zombie untuk maju ke depan. Zombie di belakang akan menginjak mayat-mayat yang jatuh dan terus maju, perlahan tapi pasti. Melihat lautan zombie yang mendekati mereka, Ye Zong merasa khawatir dan berpikir, sepertinya kali ini kita akan menderita kerugian besar. Melihat gerombolan zombie yang terus mendekat, Yue Zong segera memerintahkan, semua tim, tembak sesuka hati. Mengikuti perintah Yue Zong, semua anak buahnya melepaskan tembakan. Semburan peluru menghantam lautan zombie. Di bawah sabit peluru, banyak zombie yang berada di garis depan. Gelombang zombie dibantai. Namun, jumlah zombie tidak terhitung, dan zombie tidak takut. Mereka terus maju, terlepas dari nyawa mereka atau jumlah zombie yang dibantai oleh badai peluru. Beberapa zombie yang jatuh bangkit dari tanah. Tim Yue Zong juga menghabiskan amunisi mereka dengan sangat cepat. Lautan zombie di belakang gelombang itu tampaknya menghantam dinding peluru yang tak terlihat saat mereka maju, dan dibantai. Dengan cara ini, sejumlah zombie ini tertahan sementara, dan menciptakan zona zombie yang jatuh di bagian depan. Melihat pembantaian itu, Yue Zong memerintahkan, berhenti menembak. Semua tim tahanan maju. Yue Zong harus membiarkan timnya menghemat stamina, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk terus bertarung atau mundur. Menggunakan tahanan di tim ini akan memberi timnya waktu untuk mendapatkan kembali stamina mereka yang berkurang. Para tahanan ini gemetar tak terkendali dan tidak berani maju. Kong Tainyu dengan marah mengayunkan tinjunya ke arah para tahanan dan berteriak, sialan kalian bajingan. Kalian bajingan lebih baik maju. Kalau tidak,
Aku akan membunuh kalian dengan tanganku sendiri. Orang-orang lain di kamp juga mengarahkan senjata mereka ke para tahanan. Mata mereka dingin dan tanpa emosi. Jika para tahanan ini tidak berani mematuhi perintah atau mencoba melarikan diri, mereka akan menembaki para tahanan ini dengan darah dingin. Aku akan menghitung sampai 3, jika kalian tidak maju dalam hitungan ketiga, maka jangan salahkan aku karena melepaskan tembakan. 3, 2, 1. Tatapan mata Kong Tianyu dingin saat dia melihat para tahanan yang menolak untuk mengalah. Dia melangkah maju dan dengan ayunan pedangnya, dia memenggal kepala seorang tahanan. Semprotan darah berceceran di wajah beberapa tahanan yang ketakutan. Kemudian dia menatap mata tahanan lainnya dan berteriak, "Serang! Pergi sekarang!" Melihat tatapan tajam di mata Kong Tianyu, para tahanan juga menjadi ketakutan. Tidak ada yang meragukan bahwa jika mereka tidak menyerang zombie, mereka akan segera dibunuh. Di bawah ancaman kematian, para tahanan ini tidak punya pilihan selain bergegas maju. Mungkin Yue Zong akan membiarkannya hidup jika mereka membunuh cukup banyak zombie. Tetapi tinggal di sini pasti akan mengakibatkan kematian mereka. Waghe, seolah teriakan perang para tahanan ini memberi mereka keberanian, mereka menyerbu ke arah para zombie. Salah satu tahanan menebas zombie yang sedang berjuang untuk berdiri, dan dengan satu ayunan, dia memenggal kepalanya. Zombie-zombie biasa ini sangat lambat, dan tulang-tulang mereka sangat rapuh. Bahkan tongkat kayu biasa yang diberikan oleh sistem dapat menghancurkan zombie-zombie ini. Oleh karena itu parang baja sangat efektif untuk memenggal kepala para zombie. Meskipun sebagian besar tahanan melawan zombie dengan ganas, ada beberapa tahanan yang ketakutan setengah mati dan mencoba melarikan diri. Bang! Bang! Suara 2 tembakan terdengar, dan para tahanan yang mencoba melarikan diri ditembak mati. Kong Tianyu berteriak, semua yang mencoba lari akan ditembak tanpa kecuali. Karena mereka pasti akan terbunuh jika mereka mencoba lari, para tahanan terus menebas zombie-zombie itu sampai mata mereka memerah karena haus darah. Mereka hanya bisa berharap bahwa jika mereka membunuh cukup banyak zombie, mereka akan dibiarkan hidup. Jumlah tahanannya tidak sedikit, ada hampir 100 tahanan. Selama mereka mampu mengatasi rasa takut mereka, para zombie biasa yang perlahan-lahan bangkit dari badai peluru itu bukanlah tandingan bagi orang-orang yang putus asa ini. Serangan-serangan gila para tahanan itu sangat efektif karena banyak zombie jatuh ke parang orang-orang ini. Salah satu tahanan itu adalah seorang pria bertubuh besar setinggi 1,9 meter. Berbekal parang, penampilannya sangat luar biasa saat ia menebas seperti harimau yang ganas pada zombie-zombie di depannya. Sementara kebanyakan tahanan hanya membantai 2 atau 3 zombie, ia telah membunuh lebih dari 5 zombie. Biarkan orang-orang ini mundur. Setelah memastikan bahwa masing-masing tahanan ini setidaknya telah membunuh 1 atau lebih zombie, Yue Zong kemudian mengeluarkan perintah kepada Kong Tianyu. Di bawah, sistem, stamina para pria terbatas. Setiap pembunuhan akan menguras stamina mereka saat ini. Setelah membunuh beberapa zombie, stamina mereka telah turun drastis. Jika para tahanan ini terus bertempur, semua tahanan ini akan musnah. Setelah kiamat, setiap pria juga merupakan sumber daya yang berharga. Pria bukanlah makhluk yang menyendiri. Tidak peduli seberapa kuatnya seorang pria, ada batas seberapa banyak yang dapat ia lakukan sendirian. Pria hanya dapat bertahan hidup dari kiamat ini jika mereka bekerja sama. Semua tahanan ini adalah pria dengan tubuh yang kuat. Meskipun mereka telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan melakukan penyiksaan, pemerkosaan, pembunuhan atau kanibalisme, Yue Zong tidak berniat menyia-nyiakan hidup mereka.